Liu Lili. Bukan, sudah berapa hari ini? Kenapa belum pindah juga? Kalau sampai tertunda ekspansi pabrik baja di bawah grup Min An kita, kamu sanggup tanggung jawab? Zhou. Suamiku baru saja meninggal. Peti matinya masih terbaring di sini. Kamu sudah berani buat onar. Apakah kamu masih manusia? Jadi maksudmu, mau minta aku kasih tenggang waktu? Boleh saja. Asalkan malam ini kamu menemaniku di malam pertama. Temani 1 malam, aku kasih tenggang waktu 1 hari. Temani 2 malam, aku kasih tenggang waktu 2 hari. Bagaimana? Cih. Dasar binatang. Jangan mimpi. Adik iparku, Chen Fan, Kebaikan hati malah dianggap angin lalu. Aku kasih kesempatan terakhir. 2 pilihan. Pertama, tanda tangani kontrak penggusuran rumah ini untukku. Kedua, malam ini menemaniku di malam pertama. Kalau tidak, aku hancurkan tempat duka si mati muda ini. Habis-habisan. kalian semua brengsek. Aku tidak pilih keduanya. Pergi dari rumahku. Nasihat baik tidak didengar, minta dihukum. Hancurkan! Jangan. Jangan. Hentikan. Jangan. Lepaskan. Bawa ekskavator ke sini, siap untuk penggusuran paksa. Kereta akan segera tiba. Selamat datang Direktur Chen pulang kampung. Manajer Zeng, terlalu mencolok. Kalau sampai dilihat warga kampung, mereka akan berpikir apa? Lagi pula, aku sudah 5 tahun tidak pulang. Kali ini pulang utamanya untuk sembahyang leluhur. Sekalian membawa kakak dan kakak iparku kembali ke Modu. Tak disangka ketua grup pertama dari 4 provinsi gunung sungai kita, Direktur Grup Min An, sangat muda, dan juga sangat sederhana serta rendah hati. Ini adalah Direktur Chen. Yang ini adalah wali kota Zeng Cheng kita. Semua ini adalah persiapan yang diatur langsung oleh wali kota. wali kota sendiri yang menyambut, dan begitu meriah. Sungguh membuatku tidak enak hati. Yang dilakukan wali kota tidak hanya itu. Beliau tahu bahwa pabrik baja Minsing di bawah grup kita akan melakukan ekspansi. Semua dokumen persetujuannya langsung diloloskan. Nah, bulan ini sudah mulai dikerjakan penggusurannya. Diperkirakan pada akhir tahun sudah bisa selesai. Wali kota, sungguh terima kasih banyak. Kalau bukan karena investasi besar dari grup Min An, mana mungkin Zeng Cheng kita seperti sekarang, masa kejayaannya? Lagi pula, Anda adalah orang besar yang berasal dari Zeng Cheng. Mana mungkin saya berani menyepelekan? Wali kota bercanda. Saya bukan siapa-siapa. Maaf ya, saya mau menerima telepon dulu. Chen Fan, cepat kembali. Istri kamu sedang dalam masalah. Apa? Manajer Zeng, pinjamkan mobilmu. Saya tidak bawa mobil. Siapa yang bawa mobil? Ketua, mobil saya agak jelek. Direktur Chen. Direktur Chen. Ada apa ini? Tuan Wali Kota, sungguh maaf. Mungkin ada masalah di rumah? Pasti ada masalah di rumah Direktur Chen. Manajer Zeng, segera kumpulkan semua staf cabang Zeng Cheng, semua sumber daya. Untuk persiapan jika Direktur Chen membutuhkan. Baik. Jika ada yang butuh bantuan, Anda bisa hubungi saya kapan saja. Asalkan taat hukum, saya pasti bantu. Siap untuk menggusur paksa. Pergi. Pergi dari sini. Pergi. Lepaskan. Kalian binatang. Zhou. Mau? Aku kasih. Aku kasih. Jangan. Chen Ping. Aku suka mau. Masih mau lagi? Mau ya? Oke. Ayo. Kontrak penggusuran untuk rumah tua ini. Tanda tangani. Kalau tidak, foto almarhum suamimu ini akan kuhancurkan. Kenapa kamu tidak bisa membiarkan keluarga kami? Kalau rumah leluhur ini digusur. Saudaraku, Chen Fan pulang.
Dia mau tinggal di mana? Dia mau tinggal di mana terserah. Apa urusanku? Kontrak ini tanda tangan atau tidak? Berhenti. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Cukup. Sekarang mau tanda tangan? Sudah terlambat. Ayo, bawa bulldozer ke sini. Gusur. Ayo, mulai kerja. Keluarga Zhou ini benar-benar kejam. Kakak tertua Chen baru saja meninggal. Mereka langsung datang merusak altar keluarganya, menculik istrinya. Sekarang mau menggusur rumah leluhurnya. Benar-benar sekawanan binatang. Pelankan suaramu. Kamu tidak mau tinggal di desa ini lagi? Jangan lupa, ayah Zhou adalah manajer pabrik baja Minsing di bawah grup Min-an. Bahkan wali kota pun harus memberinya muka. Kalau dia dengar kamu bicara seperti itu, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Saya cuma omong doang. Jangan. Lepaskan. Zhou, dasar bajingan. Aku lawan kamu. Jalang. Berani menggigit aku? Tahan dia. Bawa foto itu ke sini. Ayo, hari ini aku akan membuatmu menyaksikan rumah leluhur ini diruntuhkan. Lalu aku akan di depan suamimu, memperkosa kamu. Bagaimana? Seru tidak? Bajingan. Lepaskan aku. Berhenti. Bukankah ini Chen Fan, anak kedua keluarga Chen? Kenapa dia pulang? Pulang pun buat apa? Dia melawan keluarga Zhou. Tetap saja akan hancur. Pergi. Cari mati. Buru-buru apa? Lagi nyari anak ini. Tak disangka dia pulang sendiri. Sekarang keluarga Chen sudah lengkap. Kamu bilang, di depan si sampah ini, kita habisi kakak iparnya. Seru banget kan? Kakak. Kakak memang paling jago main. Kak. Kamu baik-baik saja? Chen Fan, kamu pulang. Akhirnya kamu pulang. Kak. Aku baik-baik saja. Kamu bicara pelan-pelan saja. Aku sudah pulang. Apapun yang terjadi, akan kita lewati dengan selamat. Keluarga kita. Bicaralah. Lanjutkan. Aku sedang mendengarkan. Tidak apa-apa. Keluarga kita tidak ada masalah apa-apa. Mereka cuma membantu memperbaiki rumah kita. Cepat pergi. Pergi sejauh mungkin. Kamu. Cepat pergi. Kak. Jangan takut. Kamu bilang? Zhou. Bicaralah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu yang kabur 5 tahun lalu, sekarang pulang, kok bicaranya berani banget. Berani membentak aku. Kakak, silakan duduk dulu. Percayalah padaku. Baik. Pergi. Cepat pergi. Kak? Aku tidak pergi. Kakakku mana? Kamu. Kakakmu. Kakakmu dia. Dia. Pergi. Dia. Ibu? Ini foto ini kenapa, Ibu? Kakakmu. Kakakmu memang sudah lama sakit-sakitan awal tahun lalu. Dia tiba-tiba kena stroke. Bertahan setengah tahun, tapi akhirnya tidak tertolong. Kemarin dia sudah pergi. Kamu tidak bohong kan, Ibu? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa terjadi, Ibu? Kenapa kalian tidak beritahu aku lebih awal? Kakakmu khawatir-khawatir dengan pekerjaanmu. Melarangku untuk memberitahumu. Kak. Ini semua salahku. Chen Fan, jangan seperti ini. Ini bukan salahmu. Ini sudah takdir kakakmu. Ini sudah takdir keluarga Chen kita. Kalau saja aku tidak ingin memberi kalian kejutan, aku beritahu kalian lebih awal, sebenarnya aku ini. Wah, mengharukan sekali ya.
Ngomong-ngomong, kamu ini siapa sih? Kamu ini dari pahlawan, Liang Shan, si angin hitam, Li Kui, atau yang apa itu? Yang di film kartun itu Arale yang suka main tai itu. Aku rasa mirip. Sudah, biar aku yang kasih tahu. Baru saja, aku hancurkan altar duka kakakmu. Lalu di depan istrimu. Lalu, aku hancurkan rumahnya. Biar kak, aku. Nanti aku juga akan di depan kakakmu yang sudah mati ini, memperkosa istrimu. Kamu cari mati. Kita tidak bisa melawannya. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa lagi, bagaimana aku bisa menjelaskan pada kakakmu nanti? Jangan buru-buru. Aku belum selesai bicara. Saudara, coba pikir, kakakmu yang sudah mati itu. Aku rasa, waktu dia masih hidup, juga tidak bisa memuaskan istrimu kan? Sekarang dia sudah mati. Istrinya pasti lebih kesepian dong. Ini semua demi kebaikan istrimu. Membantu meringankan bebannya. Di depan seluruh warga desa, memperkosa istrimu. Rasanya pasti enak banget. Seru banget. Cari mati? Chen Fan, kamu mau apa? Berani-beraninya menendang Kak Zhou Wu kami. Cari mati. Nikmat banget. Benar-benar nikmat. Sudah lama tidak ada yang berani macam-macam denganku. Baru juga. Kak Zhou, adikku ini tidak tahu diri. Aku akan bersujud minta maaf. Kamu ngapain? Kamu bangun. Chen Fan, kapan kamu bisa dewasa? Kak Zhou itu orang seperti apa? Bisa kamu bandingkan? Aku setuju. Aku setuju menemanimu. Rumah ini juga kuberikan padamu. Aku mohon padamu. Aku mohon lepaskan adikku. Biarkan dia pergi. Mau dia pergi? Boleh. Asal dia berlutut, memberi hormat dengan menyentuhkan kepala ke tanah 3 kali, lalu panggil aku, kakek, 3 kali. Terakhir, lewati bawah selangkanganku. Baru aku akan melepaskannya. Kak Zhou, kalau Chen Fan benar-benar melakukannya, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain nanti? Begini, aku yang akan bersujud untuknya. Kamu tidak perlu seperti ini. Adik sekarang sudah punya kemampuan. Sudah sukses. Tidak peduli keluarga Zhou seberapa kuatnya, aku bisa membuat mereka membayar. Kenapa kamu masih seperti dulu, tidak tahu diri? Ayah Zhou adalah wakil direktur pabrik baja Minsing. Seluruh kota Zeng tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Kita rakyat biasa. Bisa lawan dia pakai apa? Wah, besar sekali kuasamu. Chen Fan, sepertinya kamu bahkan tidak menganggap ayah Kak Zhou Wu kami. Jangan bicara soal wakil direktur pabrik baja Minsing, bahkan kalau manajer umum grup Min An, Zheng Xiulan, datang, dia juga harus. Chen Fan, kamu diam. Kamu tidak tahu. Sekarang keluarga Chen tua hanya tinggal kamu satu-satunya keturunan. Kamu masih berani di hadapan Zhou menghina ayahnya. Sebelum kamu bicara, bisa tidak pikirkan konsekuensinya? Sekarang, kamu berdiri di sini dan perhatikan. Jangan bicara apa-apa. Jangan lakukan apa-apa. Kakak hari ini meski harus mempertaruhkan nyawa, akan mengantarmu keluar dengan selamat. Kak Zhou, maafkan aku akan. Kakak, kalau kamu bersujud, bagaimana aku bisa menghadapi kakakku? Bagaimana aku menghadapi kakakku? Lihat, betapa mengharukan. Kak Zhou Wu, ini dia yang disebut kucing bermain dengan tikus. Kemajuanmu cukup besar. Kakak tenang saja. Masalah ini serahkan saja padaku, FC. Zhou Wu, kau merusak altar duka kakakku, mau merobohkan rumah leluhur keluarga Chen, dan memaksa kakak iparku. 3 hal ini akan kuhitung satu persatu denganmu. Chen Fan, 5 tahun lalu, keluargamu miskin sampai-sampai makan tai hangat pun nggak bisa. Terpaksa kau pergi keluar cari sesuap nasi. Kenapa? Cuma merantau beberapa tahun, lalu kau kira dirimu sudah hebat? Ku beritahu, melawan KU, kau bahkan gak ada apa-apanya. Bicara apa sih? Dia sudah berusaha di luar selama 5 tahun. Sekarang, bagaimanapun juga, ia tetap nggak ada apa-apanya. Chen Fan, kau mau main-main denganku? Hari ini aku temani sampai puas. Aku cuma berdiri di sini.
Bisa apa kau? Baiklah, kalau begitu, biar ku perlihatkan. Pertama, soal rumah, ini rumah leluhur keluarga Chen, dengan hak apa dan wewenang apa kau berani merobohkannya. Sekarang, suruh orangmu segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku laporkan kau karena perampasan ilegal. Perampasan ilegal. Mata mana yang melihatku merampas secara ilegal? Chen Fan, dia memaksaku menandatangani kontrak pembongkaran. Aku tidak tanda tangan. Itu berarti perampasan ilegal. Dengar, sekarang, bawa orangmu segera pergi dari sini. Nah, kalau tidak, aku langsung telepon polisi. Telepon polisi? Kau kira aku berbuat seperti kalian berdua tanpa otak? Liu Lili, lihat baik-baik. Surat utang ini adalah pinjamanmu dan almarhum suamimu untuk berobat. Tertulis jelas di sini. Pokok pinjaman 10.000, bunga 1.000. Benar kan? Tapi di baliknya masih ada satu kalimat. Telat sehari, bunga jadi 2 kali lipat. Jadi, kalau dijumlahkan semua, seharusnya totalnya 200.000. Apa? 200.000? Tapi sebelumnya saat tanda tangan kontrak, hanya tertulis bunga Rp1.000. Adik, makan boleh sembarangan, bicara jangan sembarangan. Di sini, tertulis hitam di atas putih, sangat jelas. 200.000. Rumahmu ini kugunakan untuk melunasi. Ayo, telepon polisi tangkap aku. Aku tunggu. 200.000, ya? Baik. Aku kasih kamu 300.000, 200.000 buat bayar utang, sisanya 10.000, simpan aja buat beli peti mati. Chen Fan, kamu gila. Dari mana kamu punya 300.000? Jangan lakukan hal bodoh. Kalau kamu minjam dari rentenir, keluarga Chen benar-benar hancur. Kakak ipar. Tenang saja, adikmu sekarang punya uang, jangan cuma 300.000, 3 juta pun, 30 juta. Aku juga bisa keluarin. Li Yun, siapkan 300.000 tunai untukku. Antar ke sini dalam 10 menit. Siap, Ketua. Teman-teman, apa aku salah dengar? Anak ini cuma satu telepon, bisa suruh orang anterin 300.000. Kak Wu, Chen Fan ini, pasti di perjalanan pulang otaknya kesandung keledai, bilang apa 10 menit. Dia pikir dia siapa? Direktur Bank Minfu di bawah grup Min An? Kak Wu, lihat, anak ini ngomong besar, sampai cuaca berubah. 2, Nang, anak. Hujan. Aku bukan direktur Bank Minfu, aku ketua grup Min An. KU, aku akhirnya ngerti. Dia cuma mau hibur kita. Langit aja ketawa sampai hujan. Dia cuma bawa mobil Volkswagen jelek, berani ngaku ketua grup Min An. Kalau Mercedesmu dikasih ke dia pasti bilang dia orang terkaya di dunia. Bocah, kamu memang jago acting. Gombalmu ini lebih hebat dari aku. Karena kamu udah bikin aku senang banget. Pukulan hari ini dihapuskan. Tapi Volkswagen jelekmu ini bikin aku jengkel. Ayo, hancurkan. Hancurkan. Zhou, berani kamu? Chen Fan, aku suka lihat kamu pengen ngelawan tapi nggak bisa. Hujan deras begini. Diam aja ngapain? Ambil payung. Ayo, Zhou Wu, kamu buru-buru banget, 10 menit aja nggak bisa nunggu. KU, payungnya datang. Sini. Chen Fan, udah kayak gini, masih aja pura-pura. Jangan cuma 300.000, 10.000 aja. Kalau kamu bisa bawa, aku bakal berlutut dan nyembah kamu. Bagus. Waktunya juga hampir habis, suruh orangmu berhenti dulu. Gak bisa, itu dua hal yang beda. Hancurkan. Hancurkan. Berhenti semua. Kak Wu, orang di dalam mobil, mencari kamu. Pasti, ayah bilang ada bos Chen. Menyuruh orang menjemputku untuk makan malam. Nona cantik. Kamu. Direktur utama, uangmu sudah sampai. Baik. Direktur utama. Kamu tidak salah lihat, menyebut orang ini direktur utama? Kak Wu, aku mengerti. Chen Fan ini, pasti tahu keluarganya, akan ada masalah lebih awal. Jadi dia habiskan banyak uang, menyewa, beberapa aktor, menyewa, mobil mewah, untuk menakut-nakutimu. Menakut-nakuti kalian. Untuk menghadapi sampah seperti kalian, aku tidak perlu cara seperti itu. Zhou, uang yang kamu minta sudah kubawa. Bawa orang-orangmu dan pergi. Chen Fan, kamu pikir bisa menakut-nakutiku? Sewa mobil mewah, sewa aktor, bawa tas jelek, lalu mau menakut-nakutiku.
Kuberitahu kamu, aku bukan seperti kalian. Diting, 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 diting. Kampungan yang belum pernah lihat dunia. Taruhan 300.000 yuan. Masih berlaku? Tentu saja. Tapi kalau kamu tidak bisa menyediakan 300.000 yuan itu, kedua kaki ini harus kau tinggalkan di sini. Baiklah. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu, apakah aku benar-benar punya 300.000 yuan. KU, uang. Semuanya uang. Uang asli. Chen Fan, dasar sampah, mana mungkin punya uang sebanyak ini? KU. Uang ini semuanya asli? Dasar tidak berguna. Belum pernah lihat uang ya? Kamu, buang buat apa? Berseteru dengan uang. KU. Kamu bilang aku tidak berguna kan? Tidak berguna memang tidak berguna. Tapi uang tidak ada hubungannya. Ambil dong. KU, kalau begitu aku. Cepat ambil. Cepat. Kaya. Cepat. Chen Fan, dapat dari mana uang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu, Dot benar-benar pinjam ke rentenir. Kamu, ini pasti saudari ya? Anda adalah, saya sekretaris Direktur Chen. Tenang saja, uang-uang Direktur Chen ini semua didapat dari hasil jerih payahnya sendiri. Direktur Chen. Ayo. Saudari, pakailah bajumu dengan rapi. Sudah kubilang? Adikmu sekarang sudah punya kemampuan. Uang sebanyak ini hanya setetes air di samudera. Tuan Chen, hebat. Benar-benar tak kusangka. Tuan Chen sekarang sukses begini, sekaya ini. Zhou Wu, saatnya menepati taruhan. Banyak warga yang menyaksikan. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji? Tenang. Perkataan Zhou Wu satu ludah, satu paku. Takkan ingkar janji. KU. Tidak usah. Saudari, jangan ikut campur. Tuan Chen, aku beri. Berani-beraninya kau. Zhou Wu, bagus. Keluarga Zhoumu juga bagus. Chen Fan, aku benar-benar tak menyangka. Kamu sekarang sudah sekaya ini. Baiklah, hari ini anggap saja aku. Mata manusia melihat anjing rendah. Mengingat kamu memberiku uang sebanyak ini, hukuman lainnya dibebaskan. Berlututlah, bersujud 3 kali. Panggil kakek. Aku akan memberimu kesempatan. Bajingan, sudah di ujung tanduk, masih berani menghina ketua direksi kami. Bajingan, kamu berani-beraninya kau pukul aku. Serang. Siapa yang berani? Chen Fan adalah ketua direksi grup Min An. Siapa yang berani sentuh? Diam saja ngapain? Serang. Saudari, Zhou Wu, tamat riwayatmu. saudari. Tamat riwayatmu. Aktris kecil, tak kusangka kamu cukup profesional. Suka berlaga di depanku. Iya kan? Baik, hari ini aku akan ikut berlaga sampai akhir. Tekan dia di sana. Aku mau bersenang-senang. Jangan. Zhou Wu, berani-beraninya kau. Cuma sedikit rangsangan saja sudah tidak tahan? Jangan buru-buru. Sebentar lagi, akan ada yang lebih seru. Kalian ngapain di sana cuma berdiam diri? Gusur. Sayang-sayang. Abang datang. Zhou Wu, lepaskan. Berani kau. Dasar binatang. Bangsat. Itu ayahnya Zhou Wu, Zhou Chuanshan, wakil direktur pabrik baja Mingxing yang terhormat itu. Nah, Zhou Wu pasti akan ketiban sial. Ketiban sial apa? Kamu pikir Zhou Chuanshan akan membantu Chen Fan menghajar anaknya sendiri? Siapa yang nggak tahu Zhou Chuanshan sama brengseknya dengan anaknya? Mengantuk? Nah, keluarga Chen sepertinya sudah tidak punya harapan hidup lagi. Iya, keturunan keluarga Chen bisa putus. Kamu ngapain? Ayah, bukannya kita sudah sepakat, proyek penggusuran keluarga Chen ini tanggung jawab aku? Aku baru saja mau mulai serius. Kenapa ayah ada di sini? Minggir. Semuanya, minggir. Chen Fan. Lihat kamu ini. Pulang gak kasih tahu Paman Zhou. Paman Zhou kan bisa suruh orang jemput kamu. Ayah, Chen Fan itu cuma sampah. Kenapa ayah begitu baik? Bangsat. Chen Fan berani kamu hina? Kenapa ayah mukul aku?
Aku nggak salah ngomong. Dia memang sampah. Anak tak berguna. Diam. Aku suruh kamu gusur rumah, begini caramu menggusur, sampai-sampai Direktur Zeng tahu, baru dapat kabar dari Direktur Zeng. Dia akan segera tiba. Sebelum dia datang, kalau urusan ini belum selesai, kita berdua, ayah dan anak ini, bakal nggak bisa menanggung akibatnya. Yang itu, Min An Group, Direktur Cabang, Direktur Zeng. Pantasan si Chen Fan ini begitu beraninya. Dia ngadu ke Direktur Zeng. Nggak usah peduli dia ngadu kemana. Yang penting sekarang urusan di depan mata ini harus diredakan dulu. Nanti kita hitung perlahan-lahan sama dia. Cepat minta maaf ke Chen Fan dan kakak iparmu, Lily. Sekarang, Kak Fan, kakak ipar, saudara salah. sekarang baru tahu salah? Sudah terlambat? Chen Fan, urusan ini memang salah anak saya. Paman Zhou minta maaf mewakilinya. Berdasarkan rasa hormatmu pada Paman Zhou, urusan ini lupakan saja, ya. Kita kan tetangga sekampung. Permusuhan dan dendam apa yang nggak bisa diselesaikan? Tentu saja, Paman Zhou nggak cuma omong doang. Ini ada 500.000 yuan, rumah warisanmu ini uang ganti rugi penggusurannya cuma 300.000. Sisa 200.000-nya anggap saja sebagai permintaan maaf Paman Zhou, bagaimana? Kamu pikir aku butuh uangmu yang sedikit ini? Iya. Keponakan sekarang sudah sukses, Paman Zhou juga senang. Tapi, Paman Zhou nggak seperti kamu yang kaya raya. 500.000 yuan sudah batas maksimal Paman Zhou. Lily. Perluasan pabrik baja. Ini untuk kebaikan seluruh desa Xiaoliang. Kalau sampai mengganggu kepentingan seluruh desa, kan nggak baik. Kamu bantu bujuk Chen Fan. Ambil uangnya, pindah saja. 500.000. Sudah cukup banyak. Chen Fan, bagaimana kalau kita pindah saja? Uang sebanyak ini sudah sangat banyak. Kata direktur benar, pembangunan pabrik baja ini menyangkut kepentingan seluruh desa. Kalau proyeknya dihentikan, akan mempengaruhi seluruh warga desa. Kita benar-benar akan menjadi penjahat di desa ini. Baiklah. Kakak ipar, kalau kamu sudah setuju, maka urusan penggusuran ini kita lupakan saja. Sudah kubilang. Keponakan Chen Fan bukan tipe orang yang tak tahu diri dan tak tahu batas. Lihat, kesadarannya memang tinggi. Xiao Wu, siap-siap mulai kerja. Siap, ayah. Tunggu. Keponakan. Bukannya sudah jelas semuanya? Mau apa lagi? Urusan penggusuran paksa itu selesai. Tapi aku dengan anakmu, masih ada 2 urusan lagi. Urusan? Urusan apa? Kakakku belum lama meninggal. Dia bawa orang merusak altar duka kakakku. Katakan, urusan ini harus diselesaikan bagaimana? Dia suruh orang bawa foto kakakku, bermaksud di depan kakakku, dan di depan seluruh warga desa, mempermalukan kakak iparku. Katakan, urusan ini harus diselesaikan bagaimana lagi? Ada hal seperti ini juga. Kau yang lakukan, dasar anak kurang ajar. Ayah, aku ini juga demi. Jangan panggil aku ayah. Nanti setelah urusanku selesai, akan kupatahkan kakimu, Chen Fan. Hal ini memang salah Xiao Wu. Begini, pemakaman kakakmu. Keluarga Zhou akan tanggung semua. Aku tidak hanya akan mencari tempat yang bagus untuk kakakmu, tapi juga akan membangun nisan untuknya, mengadakan pemakaman yang megah, anggap saja, untuk kakakmu dan kakak iparmu, sebagai permintaan maaf. Tidak cukup. Kalau begitu, kau bilang harus bagaimana? Aku mau dia untuk kakakku, berkabung dan memakai pakaian duka, mengaku dosa di depan makam, mengakui kejahatannya dan menerima hukuman. Masuk penjara, aku sudah berulang kali. Memberi kelonggaran padamu, sudah cukup menghormatimu, kalau tahu diri. Ambil uangnya, rapikan barang-barangmu, dan pergi dari sini. Jangan tidak tahu terima kasih. Memberi kelonggaran padaku? Kau dari tadi hanya menyuapku dengan uang, kau dan anakmu berdua, ada sikap mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kau pikir uang bisa membeli segalanya? Zhou Chuanshan, kukatakan padamu, uang hanya bisa membeli tanah kuburan untukmu dan anakmu, tapi tidak bisa membeli keadilan dan kebenaran di dunia ini. Dasar anak muda. Kau pikir kalau melapor ke Direktur Zeng, aku akan takut padamu? Aku hanya tidak ingin. Ada masalah lain lagi, karena kau tidak mau menerima kebaikanku, jangan salahkan aku nanti. Datang. Siap, Direktur. Keluarga Chen ini, penghuni liar yang serakah, sengaja menghalangi penggusuran, mengganggu tugas pemerintah. Bawa mereka ke Departemen Hukum untuk ditindak. Siap. Zhou Chuanshan, kau pikir dengan jabatanmu,
wakil direktur pabrik, bisa bertindak semaumu. Dan memutarbalikkan fakta, semua warga yang hadir di sini, semua melihat, anakmu itu, mempermalukan kakak iparku. Benarkah? Tolong tanya. Kata Chen Fan, anakku di depan kalian semua, mempermalukan kakak iparnya, kalian. Siapa yang melihat? Chen Fan, di desa liang kecil ini keluarga Zhou adalah langit di atas kepala ini. Aku, Zhou Chuanshan adalah raja di tanah ini. Perkataan yang kuberikan, kau harus dengar. Muka yang kuberikan, kau harus terima. Kalau tidak aku akan membuatmu menderita tanpa bisa mengeluh, menangis tanpa bisa meneteskan air mata, punya rumah tapi tak bisa pulang. Bagus, bagus, bagus. Zhou Chuanshan, kalau aku tidak kembali aku, mungkin tidak akan melihat sandiwara ini. Kamu cuma wakil direktur kecil, berani-beraninya bertindak semena-mena di sini. Benar-benar membuka mataku. Kenapa? Baru ini saja sudah membuka matamu? Setelah kami selesai nanti, akan ada lebih banyak lagi yang kau lihat. Kalian masih bengong apa? Bawa mereka ke pos keamanan. Zhou Chuanshan, kalau kau pintar, cepat beritahu Zheng Xiu. Li Yun? Jangan buru-buru, aku justru ingin lihat apa lagi yang bisa dilakukan Zhou Chuanshan ini. Lagi pula, pabrik baja ini pasti bukan cuma dia seorang sampah, cari mereka semua, dan bersihkan sekaligus. Ayah, aku ikut. Jangan sampai ada korban jiwa. Tenang ayah, aku tahu batasnya. Ayo, KU. ayo. Anak ini. Dari mana dapatnya energi besar setiap hari? Lanjutkan pembongkaran. Gusur. Mobil Direktur Zheng. Wah, nyaris. Hampir saja Direktur Zheng melihat keributan yang dibuat keluarga Chen. Direktur Zheng. Zhou Chuanshan, masalah yang kusuruh kau tangani sudah selesai? Sudah. Semua sudah beres. Cuma penghuni liar yang bandel, mau minta uang lebih saja. Penghuni liar? Penghuni liar apa? Bukankah Anda yang bilang lewat telepon? Ada masalah di desa, suruh aku segera datang menanganinya? Aku memang bilang ada masalah, tapi bukan masalah penghuni liar. Keluarga Direktur Chen yang bermasalah. Aku suruh kau cepat pergi lihat dan urus. Jangan biarkan Direktur Chen diperlakukan semena-mena. Chen. Direktur Chen? Kau tidak tahu? Bodoh? Sudahlah. Cepat bilang, rumah Chen Fan di mana? Chen. Chen Fan. Ini. Ini si penghuni liar itu. Rumah Chen Fan. Kamu bilang ini rumah Chen Fan. Berhenti. Cepat suruh mereka berhenti. Direktur Zheng. Ini cuma penghuni liar yang buat onar. Sudah aku tangani. Kenapa Anda masih? Zhou Chuanshan, kamu buta matamu? Cepat suruh mereka berhenti. Ini. Kenapa? Perkataanku tidak didengar lagi, ya? Tidak berani. Tidak berani. Kamu tuli, tidak dengar Direktur Zheng suruh kau berhenti. Cepat matikan mesin. Am. Chen Fan di mana? Dia menghalangi pembongkaran. Aku suruh Xiao Wu membawanya ke pos satpam. Dan menguncinya. Kamu hebat. Kamu hebat. Zhou Chuanshan. Sekarang segera cepat tarik ekskavator itu. Cari tukang perbaikan. Tempat yang kau robohkan harus dibangun kembali semua. Kalau tidak selesai sebelum gelap, kulitmu akan kukupas. Direktur Zheng, mau kemana? Mau apa? Aku mau belikan peti mati untuk kalian berdua, ayah dan anak. Zheng Zhong ini. Gila apa sih? Tidak. Chen Fan. Direktur Chen. Mungkinkah? Chen Fan adalah ketua Dewan Direksi Grup Min An. Selesai. Keluarga Zhouku ini. Benar-benar selesai. Apa? Chen Fan. Aku sudah bilang jangan serakah. Kamu tidak mau dengar. Sekarang keluarga Chen tua satu-satunya penerus pun ikut terlibat. Bagaimana aku menghadapi kakakmu? Kakak ipar, sebenarnya aku belum pernah memberitahumu. Aku adalah ketua Dewan Direksi Grup Min An. Pabrik baja Minxing, juga cabang Zhengcheng. Dari perusahaan kami,
juga milik kita sendiri, wakil direktur pabrik baja kecil. Tidak akan bisa membuat masalah apapun, aku hanya ingin. Kamu mau apa? Sudah sampai begini. Kamu masih bicara besar. Kamu mau bikin aku mati marah ya? Kakak ipar adikmu, benar-benar ketua dewan direksi grup Min An, dia pulang kali ini untuk menjemputmu menikmati hidup. Mau kemana? Hari ini, Kakak Wu akan membuat kalian benar-benar menikmati hidup. Jowu, kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja, melakukan hal yang kamu suka. Bangsat, lepaskan kakak ipar. Kuda liar kecil, jangan buru-buru. Kakak bukan orang yang pilih kasih. Zhou Wu, kamu merusak altar kakakku, menggusur rumah leluhurku, mempermalukan kakak iparku. Sekarang kamu masih mengurungku di sini. Menyiksa secara ilegal, kamu tahu akibatnya. Akibat. Chen Fan, aku, Zhou Wu, bertindak. Tidak pernah memikirkan akibat, justru kamu. Pertama, memakiku, lalu menyuruh orang memukulku. Hari ini, aku akan memperlihatkan padamu. Akibat menyinggungku. Lepaskan. Zhou Wu, kamu berani. Teriak. Terus teriak. Chen Fan. Semakin kamu teriak, aku semakin bersemangat. Ayo. Chen Fan, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Hari ini aku akan berikan padamu hiburan siaran langsung. Dan lagi, salah satunya adalah kakak iparmu. Ini bayar pun tidak bisa ditonton. Zhou, lepaskan aku. Bajingan, hentikan. Atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Teriak. Terus teriak. Bahkan jika kau teriak sampai serak, tidak akan ada yang datang menyelamatkan kalian. Kak Wu, di luar. Ada masalah besar di luar. Masalah besar apa? Apa lebih penting dari urusanku? Bicara. Bukan, Kak Wu. Di luar. Kamu ketemu hantu sampai ketakutan begini. Bicara. Di luar. Pak Zeng datang. Pak Zeng, yang mana? Cepat sambut dia. Pak Zeng, kenapa Bapak tiba-tiba datang? Zhou Wu, apa yang sedang kamu lakukan ini? Pak Zeng, Bapak belum tahu. Mereka ini adalah penghalang pembongkaran dari desa Xiaoliang. Ayahku sudah memberi mereka 500.000, masih kurang. Makanya, aku mengurung mereka di sini untuk memberi pelajaran. Tapi Bapak tenang saja. Masalah ini keluarga Zhou pasti bisa menanganinya. Tidak akan membuat Bapak kehilangan muka di depan Direktur Chen. Lagi? Zhou Wu, sampai sekarang kamu masih mikir cari muka? Sebaiknya kamu pikirkan, bagaimana caramu memberi aku penjelasan? Chen Fan, di depan Pak Zeng, kau masih berlagak di sini. Hari ini akan kuperlihatkan padamu siapa yang berkuasa di sini. Pak Zeng, bagaimana kalau Bapak keluar dulu? Masalah ini serahkan saja padaku. Buta matamu. Bukan, Pak Zeng. Kenapa Bapak memukul saya? Memukulmu? Memukulmu saja masih ringan. Kamu berani membongkar paksa rumah leluhurnya, bahkan berani mengikatnya di sini, menyiksa secara ilegal. Kuberitahu kamu, orang ini adalah direktur utama grup Min An. Dia benar-benar direktur grup Min An? Zhou Wu, sudah kukatakan, konsekuensinya tidak akan sanggup kamu tanggung. Direktur Chen, maafkan saya. Saya terlambat datang. Tepat waktu? Kalau tidak, bagaimana aku bisa melihat hanya seorang anak wakil kepala pabrik baja bisa bertindak semena-mena di sini, menguasai daerah ini, dan menindas rakyat? Anda tenang saja, masalah ini pasti akan saya beri penjelasan. Direktur, bukan. Kak Chen, Tuan Chen, saya salah. Kak Chen, Tuan Chen. Apa, Tuan Chen, Tuan Chen. Mengingat kita teman kecil yang tumbuh bersama, lepaskan saja saya seperti kentut. Sekarang baru ingat kita teman kecil? Saat merusak altar kakakku, kenapa tidak ingat? Bukan. Saat membongkar rumah leluhurku, kenapa tidak ingat? Saat menghina kakak iparku, kenapa tidak ingat? Sisanya serahkan padamu. Baik, Ketua Dewan. Suka sekali mengurung orang, ya? Kalau begitu,
kamu tinggal di sini saja, introspeksi diri baik-baik, tunggu sampai aku selesai dengan urusan yang ada di depan mata, kamu dan ayahmu akan kuhadapi sekaligus. Direktur Zeng. Selesai. Hancur kita. Direktur Chen, bagian rumah yang roboh itu, sudah kusuruh orang perbaiki kembali. Selain itu, kepala pabrik baja Minxing, Huang Zhenxing, setelah tahu Anda akan pulang untuk ziarah leluhur, bersedia membantu Anda memperluas dan merenovasi makam leluhur. Tidak usah. Sudah kubilang, ini urusan keluarga saya, tidak perlu repot-repot. Dan, kalau ada waktu, uruslah baik-baik bawahanmu sendiri. Ya, Direktur Chen. Chen Fan, kamu benar-benar ketua Dewan Min'an Group. Iya, Shaozi. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani mengganggu kita. Hutang keluarga Zhou pada kakakku dan kamu, akan kutagih semuanya. Chen Ping, kamu dengar tidak? Adik kita sekarang sudah sukses. Dia sekarang adalah ketua Dewan Min'an Group. Keluarga Chen kita sudah tertolong. Shaozi, jangan nangis. Kamu harus jaga kesehatan. Besok, kita masih harus memakamkan kakakku. Nak, kamu baik-baik saja? Ayah, keluarga Zhou kita benar-benar hancur kali ini. Apa yang kamu bicarakan? Sungguh, ayah. Chen Fan ternyata ketua Dewan Min'an Group. Barusan Zheng Xiulan datang sendiri menjemput mereka. Dia bilang, setelah sibuknya selesai, akan menghabisi kita. Nak, kamu ditipu oleh Zheng Xiulan wanita itu. Barusan aku terima telepon dari kepala pabrik Huang. Katanya rombongan mobil Direktur Chen baru turun dari tol. Segera sampai, katanya juga Direktur Chen satu desa dengan kita. Benar, Chen Fan bukan direktur utama, lalu kenapa Zheng Xiulan bilang dia, dan sangat hormat padanya? Chen Fan pasti adalah gigolo yang disimpan wanita Zheng Xiulan itu. Mau menipu semua orang, menyalahgunakan kekuasaan, masih terlalu hijau. Nanti ketemu Direktur Chen, saya cari kesempatan laporkan dia. Buat dia jatuh. Saya ingin lihat, apakah Direktur Chen percaya kita yang satu desa, atau percaya dia yang orang luar. Pasti percaya kita dong. Nanti saat itu, saya habisi Chen Fan. Ini nanti dibicarakan lagi. Ayo, cepat ikut saya menyambut Direktur Utama. Cepat, tembakkan petasan. Direktur Chen, saya manajer pabrik, Huang Zhenxing. Selamat datang pulang. Manajer Huang, kamu kali ini terlalu ramah. Saya cuma pulang sembahyang leluhur, silaturahmi saja. Lihat, kamu buat heboh seperti ini. Kamu ngapain sih? Ini bukan salah saya. Ini semua Pak Zhou yang atur sendiri. Dahai, Paman Zhou. Xiaowu. Kak Dahai. Dahai, tidak, Direktur Chen. Direktur apa sih? Semua orang tahu, desa kita punya orang besar bermarga Chen. Tak disangka adalah Anda, Dahai. Iya Kak Dahai. Orang lain kalau dapat uang, pengen semua orang tahu, Anda ini terlalu rendah hati. Xiaowu. Hidup itu harus rendah hati sedikit. Lagi pula, kita semua orang sendiri. Nggak perlu dibuat berlebihan. Iya, benar kata Direktur Chen. Lao Zhu, cepat ambilkan hadiah untuk Direktur Chen. Betul, Pak Direktur Chen. Bukankah Bapak mau pulang untuk sembahyang leluhur? Saya berencana memperluas tanah ini ke dalam makam leluhur keluarga Bapak. Membangun sebuah taman pemakaman. Lalu buat lapangan kecil atau semacamnya. Nanti, semua orang di desa kita bisa datang untuk bersih-bersih dan sembahyang, melihat dan menghormati jasa leluhur Bapak. Ini, tidak perlu repot-repot seperti ini, kan? Lagi pula, saya ingat tanah ini sepertinya adalah makam leluhur Chen Ping dan Chen Fan, dua bersaudara itu. Mereka setuju kalau dilakukan begini? Apa maksudnya repot-repot? Kalau bukan karena Bapak, mana mungkin ada pabrik baja Minxing kita? Kalau bukan karena Bapak, mana mungkin desa Xiaoliang kita makmur? Desa membantu Bapak sedikit, itu sudah sewajarnya. Mengenai Chen Fan itu, kenapa Bapak peduli dengan mereka? Makam leluhur keluarga kita sendiri itulah yang paling penting. Kalau Bapak percaya, serahkan semuanya pada saya yang akan urus. Pabrik baja Minxing bukannya milik grup Min'an?
Apa hubungannya dengan saya, yang cuma tukang bangunan ini? Sudahlah. Lagi pula, tujuan pulang kali ini juga untuk kerja sama dengan pabrik baja Minxing. Siapa tahu, lewat kesempatan ini bisa sekalian menjalin hubungan dengan grup Min An. Baiklah kalau begitu, soal ini saya tidak ikut campur lagi, kalian saja yang atur. Nah, baru benar. Ayo. Pak Direktur Huang sudah menyiapkan pesta jamuan untuk Bapak. Hanya menunggu Bapak pulang untuk menyambut dan menjamu Bapak. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak Direktur Huang. Lihatlah Pak Direktur Chen ini. Sudah kembali ke wilayah industri sendiri. Masih begitu sopan. Ayo. 1. Membungkuk. Almarhum pergi menikmati usia lanjut di alam baka. 2. Membungkuk. Keturunan cucu cicit dilimpahi kemakmuran. 3. Membungkuk. Roh dan hantu minggirlah. Jangan memaksa tinggal. Angkat peti mati. Jalan, peti mati. Chen Ping. Lepaskan aku. Direktur Utama. CEO Zheng bilang, setelah urusannya di sana selesai, dia akan segera bawa orang datang untuk menghadiri pemakaman. Baik. Lambat laun, kamu akan kami gali juga. Capek sekali aku. Level apa? Pantaskah dia menggunakan satu tanah dengan Pak Direktur Chen kita? Chen Fan, lihatlah makam leluhur keluargamu ini. Bajingan, kalian ngapain? Ngapain? Masa nggak kelihatan? Ya jelas mau gali kuburan leluhur lo. KU. Chen Fan, kau cari mati ya? Berani mukulin KU? Berani gali kuburan leluhur keluarga kami? Siapa yang kasih nyali ke kalian? Zhou Wu. Keluarga Chen kami. Sebenarnya salah di mana sampai menyinggung keluarga Zhou. Kemarin rusak ruang duka suamiku. Bongkar rumah leluhur keluarga Chen. Hari ini kau malah mau gali kuburan leluhur keluarga Chen. Apa kalian keterlaluan banget sih? Keterlaluan? Keluarga Zhou kami emang mau nakalin lo? Terus gimana? Nggak lihat diri sendiri siapa? Pantas aja nguasain tanah Feng Shui sebaik ini? Chen Fan, di. Pukulan ini. Hari ini aku nggak bakal hitung sama lo. Kalau lo pinter, satu. Bawa kakak lo ini, sama orang-orang ini, minggat dari sini. Tanah ini, buat keluarga Direktur Chen, ngelebarkan kuburan leluhur. Hari ini, siapa yang berani halangin? Jangan salahin aku nggak kenal ampun. Zhou Wu. Apa kau lupa Chen Fan itu direktur utama Min An Group? Kau berani ganggu kuburan leluhur keluarga Chen? Kau. Liu Lili. Apa lo bodoh banget sih? Chen Fan bilang dia direktur Min An Group, langsung lo percaya? Nggak lihat diri sendiri di kaca? Pantas nggak? Jujur aja, dia Chen Fan itu. Cuma Zheng Xiulan yang nyalahgunakan kekuasaan buat nyokong gigolo doang. Apa? Gigolo, kakak ipar. Jangan dengerin omong kosongnya. Dia denger rumor dari mana terus ngomong sembarangan di sini. Tunggu dulu, dia pasti bakal mati dengan tragis. Zhou Wu, sekarang bawa orang-orangmu pergi dari sini, atau gue bikin lo nggak bisa makan tenang. Kau, dikasih muka malah nggak mau tahu. Oke, aku tunggu. Bawa ekskavator ke sana. Siap-siap bersihkan tempat. Aku lihat siapa yang berani. Masih bengong apa? Cepetan bawa ekskavator ke sana. Usir semua orang dari sini. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Kalau urusan hari ini beres, aku kasih 30.000. Siap, Bang? Chen Fan, nggak takut mati ya? Chen Fan, kakak ipar, minggir. Cepetan minggir. Kakak ipar jangan ke sana. Direktur bukan orang gegabah. Dia pasti bakal baik-baik aja. Zhou Wu, Chen Fan bisa sukses sampai hari ini? Kau pikir cuma modal hoki dan otak doang? Kuberitahu, kau masih jauh banget. Wah, hebat juga kau. Aku baru sadar. Nekat banget. Tapi jangan kira aku ini orang lemah. Tunggu aja. Turun. Siap, Bang? Minggir. Chen Fan,
Hari ini aku kubur hidup-hidup kau. Kalau berani, diam aja di situ. Oke, gue mau lihat nih, berani nggak lo? Baik. Kalau gitu, lo nonton aja baik-baik di sini. Chen Fan, Anak durhaka. Cepat hentikan perbuatanmu. Pak, Bapak jangan ikut campur. Gua mau habisin dia. Xiao Wu, kamu tahu nggak lagi ngapain? Cepat turun dari situ! Bukan, Paman Huang. Kenapa Paman juga datang? Kalau aku tidak datang lagi, kamu akan membuat masalah besar ini. Kita semua bisa ikut celaka. Paman Huang, gak sampai segitunya kali. Dia cuma sampah. Dasar brengsek. Kamu sudah bosan hidup? Cepat turun dari sana. Zhou Chuanshan. Menurutku, bukan cuma anakmu yang bosan hidup, kamu juga. Kamu berani membiarkan anakmu menggali kuburan leluhurku? Kamu pikir aku nggak bisa ngapa-ngapain kamu, ya? Huang Zhenxing, usir ayah dan anak ini dari pabrik baja, bawa ke departemen yudisial, dan proses sesuai hukum. Lao Zhu, anak-anak muda di desamu semua sombong dan percaya diri begini ya. Dia itu siapa? Berani-beraninya perintah aku. Kurasa, kamu juga harus berikan aku. Chen Fan, Kamu itu siapa? Nggak hormat ke aku ya sudah. Masih berani ke manajer Huang bertingkah seenaknya. Siapa yang kasih kamu muka? Aku baik-baik aja. Kalau begitu, seluruh cabang kota Zeng harus dibersihkan dengan baik. Zhou Chuanshan, kamu ini berani sekali. Kamu berani memukul Direktur Chen. Apa Zheng Xiulan gak kasih tahu kamu siapa dia? Memukul dia aja masih ringan. Seorang gigolo yang disokong Zheng Xiulan, berani lancang di depan manajer Huang. Jangan dia, bahkan Zheng Xiulan juga sebentar lagi hancur. Pak, Wong Zheng Xiulan aja udah hancur. Kenapa kamu masih larang aku ngerjain dia? Keluarga mereka berkali-kali menghalangi keluarga Zhou. Kalau nggak bunuh dia, langit dan bumi nggak terima. Dasar otak udang, membunuh orang itu urusan besar. Kamu mau seumur hidup mendekam di penjara? Nggak mau. Apalagi, ketua direksi sekarang ada di desa. Kalau kamu beneran bikin korban jiwa, aku dan manajer gimana mau jelasin ke ketua direksi? Zhou Bu. Ada apa sih? Ini kan cuma urusan pindah kuburan. Kasih lebih banyak uang buat diamin aja kan bisa. Kok bisa jadi kayak gini? Paman Huang. Paman nggak tahu. Anak ini nggak tahu terima kasih banget. Kemarin bapakku untuk urusan pindah rumah ini udah kasih dia 500.000. Hari ini dia malah bawa segerombolan orang buat bikin onar. Keterlaluan banget kan? Kamu. Bocah, aku sarankan kamu terima aja udah. Ini kan urusan besar keluarga ketua direktur Chen, membangun makam dan memperluas kuburan. Bukan urusan yang bisa dihalangi oleh keluarga kecil-kecilan kayak kalian. Huang Zhenxing, dasar buta. Yang berdiri di depanmu adalah ketua direktur Min-An Group, Chen Fan. Mau bangun makam buat ketua direktur Chen yang mana? Memperluas kuburan yang mana? Konyol sekali, aku baru aja keluar dari rumah direktur utama Chen. Kamu malah bilang, orang ini adalah direktur Chen. Mau pakai nama besar orang buat nakut-nakutin, nggak lihat-lihat siapa yang ada di depanmu, siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Nggak tahu otak Zheng Xiulan ini gimana sih? Sampai-sampai nyuruh kalian berdua yang ngurus pabrik baja. Kurang ajar, siapa lo? Berani-beraninya pura-pura jadi direktur Chen, menghina CEO Zheng. Kalau tahu diri, cepat bawa orang-orangmu pergi. Kalau nggak, lihat gua habisin lo. In! Zheng Xiulan, aku kasih waktu 5 menit, datang ke pemakaman ini, bersihin sampah. Kalau enggak, jangan harap ketemu aku lagi. Chen Fan, kamu pikir Zheng Xiulan datang bisa nyelamatin kamu? Jujur aja, Zheng Xiulan urusan dia selingkuh sama bujangan, udah kami laporkan ke direktur Chen. Dia sendiri aja susah nyelamatin diri. Mana sempat mikirin kamu? Iya, kepala pabrik. Sebentar lagi direktur utama mau datang inspeksi ke pemakaman. Karena dia nggak tahu diri, nggak usah banyak omong sama dia. Langsung tangkep aja. Cepetan mulai kerja. Gerantu tuba. Mulai. Berhenti. Berani-beraninya hancurin makam leluhur gue. Chen Fan, Dasar anak kecil. Di desa Xiaoliang ini, belum ada yang berani lawan keluarga Zhou. Apalagi yang berani mukul gue. Kamu yang pertama. Tangkep mereka bertiga. Ayo, tangkap mereka. Anak kecil. Hari ini gue kasih lihat akibatnya lawan keluarga Zhou. Mereka bertiga tekan di depan makam bapak ibunya. Gue mau dia lihat langsung bagaimana gue menggali peti mati bapak ibunya keluar. Jangan, ayah. Ibu. Jangan, tolong. tolong, aku mohon. Aku mohon. Jangan digali lagi. Zhou Chuanshan, dasar bajingan.
kamu bakal mati mengenaskan. Kami yang mati mengenaskan? Kamu mau lihat sekarang siapa yang bakal mati mengenaskan? Wang Zengxing, kamu nggak takut karma karena lakuin begini? Karma? Direktur Chen, udah ngasih berapa banyak buat desa kalian? Masa desa kalian nggak bisa ngasih sedikit buat Direktur Chen? Cuma sepetak tanah makam, nggak rela ngasih. Hati kalian dimanain anjing? Kamu nindih Direktur Chen di tanah, lalu di depan matanya menggali kuburan leluhurnya. Ini yang kamu bilang bekerja untuk Direktur Chen? Gak apa-apa, Li Yun, 5 menit akan segera habis, aku akan bikin mereka bayar. 5 menit. Chen Fan, sudah kayak gini, masih berharap Zheng Xiulan datang nyelamatin kamu? Kayaknya otakmu kemasukan keledai. Xiao Wu, jangan berharap sampah kelas bawah kayak mereka bisa punya kekuatan kayak kita, punya nyali. Orang kayak gini selain ngomong besar dan kasar, cuma bisa ngomong doang buat cari harga diri, bisa apa lagi? Nah, Ayah, memang harus bapak. Perkataan bapak memang berbobot. tentu saja. Gali. Sisa kuburannya gali semua untukku. Jangan. Itu kan konvoi perusahaan cabang grup kita. Pasti Direktur Chen. Bawa tinggi grup ke sini. Cepat, cepat sambut mereka. Yi, 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 yi. Cepat. Zheng. Ibu Zheng. Zheng Xiulan. Zhou Chuanshan, Kamu belum dipecat sama Direktur Chen? pecat apaan? Bukan aku yang pecat kamu, kamu malah datang ke kuburan keluarga Direktur Chen buat apa? Zheng Xiulan. Direktur Chen aja nggak bilang mau pecat ayahku. Kamu siapa? Pantas pecat jabatan ayahku? Masalah kamu pelihara gigolo. Sudah kami laporkan ke Direktur Chen. Pasti Direktur Chen baru pulang. Belum sempat urus kamu. Bajingan, buat-buat cerita soal aku, sudahlah. Berani-beraninya buat cerita soal Direktur Chen, siapa yang kasih kamu nyali? Dasar lonte. Sudah di ujung tanduk. Berani-beraninya mukulin aku. Oke. Kamu cuma pengen selamatin si gigolo itu kan? Zheng Xiulan. Kamu kan pengen selamatin si gigolo ini? Boleh. Sujud dan minta maaf sama aku. Aku biarin dia pergi. Anak buah, gebukin mereka keluar. Siap. Ketua direksi. Bantu dia istirahat di samping. Ketua direksi. Maaf, saya tidak becus mengelola bawahan. Tidak becus mengelola bawahan. Zheng Xiulan, kamu buta, tidak teliti memilih orang. Kamu pikir dengan menyerahkan semua urusan ke bawahan, lalu kamu bisa jadi bos yang lepas tangan, ya? Prinsip tampaknya nurut, diam-diam melawan, kamu ngerti atau enggak? Saya salah. Salah. Saya yang salah. Bagaimana bisa aku mempercayakanmu untuk memimpin cabang kota Zheng? Seluruh cabang Zheng Cheng jadi berantakan karena ulahmu. Rakyat biasa pun menderita. Kekuatan cabang Zheng Cheng ini ternyata sangat besar ya. Ketua Dewan Direksi, tenang dulu. Ini kan cuma orang-orang yang tak tahu diri ini. Serahkan pada kami. Sekarang, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Orang-orang ini, kemarin menghancurkan peti jenazah kakakku, merobohkan rumah leluhurku, bahkan menghina istri kakakku di depan umum. Hari ini, mereka malah membawa orang untuk menggali makam leluhurku. Kalau ini rakyat biasa, pasti sudah bunuh diri karena tertekan. Apa? Ada hal seperti ini? Huang Zhenxing, kau ini raja kecil ya? Hebat sekali. Siapa yang berani memberimu nyali untuk memperlakukan ketua dewan direksi seperti ini? Dia adalah Direktur Chen. Dia bukan Direktur Chen. Kalau bukan dia, lalu siapa? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang seperti Chen Fan mana mungkin jadi ketua dewan direksi? Aku tahu. Ayah, pasti Zheng Xiulan ini untuk menyelamatkan si gigolo ini. Menyuap 3 direktur utama. Ya. Pasti begitu. Zheng Xiulan, pasti dia melihat Direktur Chen kembali, sumber daya di belakangnya pasti akan condong ke orang-orang satu desa kita sendiri. Dia baru bekerja sama dengan orang-orang ini untuk memutarbalikan fakta. Menjelekan kita untuk melindungi kepentingannya sendiri. Imajinasi kalian berdua, ayah dan anak, luar biasa besar ya. Kenapa tidak main drama pendek saja? Penulis skenario drama pendek pun tak sehebat kalian berimajinasi. Zhou Chuanshan, kau cuma seorang wakil manajer pabrik kecil, berani-beraninya memfitnah pimpinan perusahaan. Kurasa kau sudah bosan hidup. Jangan bicara dengan orang-orang ini. Yang terpenting sekarang adalah menguburkan kakak Direktur Chen dengan layak. Ayo, tangkap orang-orang ini. Tunggu perintah lebih lanjut. Siapa yang berani menyentuh orangku? Direktur Chen, silakan. Direktur Chen, Anda datang tepat waktu.
Chen Fan si tak tahu terima kasih ini berani menyamar menjadi Anda di sini berbuat semena-mena dan pamer kekuasaan. Bangsat kau, Chen Fan. Kau berani menyamar menjadi aku dan lancang di depan Paman Zhou ini? Kurasa, kau sudah bosan hidup. Anda benar-benar Direktur Chen? Apa-apaan ini? Manajer Huang, jangan-jangan kau ditakut-takuti sama si bocah ini? Tidak mungkin. Aku seorang manajer pabrik, mana mungkin melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Direktur Chen sudah datang. Apalagi yang mau kau katakan? Direktur Chen, yang mereka sebut-sebut, ternyata kamu? Chen Fan. Direktur Chen kami nilainya puluhan miliar. Kamu siapa? Berani-beraninya bicara begitu sama beliau. Cepat berlutut, bersujud minta maaf ke Direktur Chen. Nilai saya cuma 1 miliar. Di mulut anak ini, langsung jadi ratusan miliar. Kalau orang yang nggak tahu, bisa-bisa ketakutan dibuatnya. Nanti bawa dia keluar, buat negosiasi bisnis, pasti berhasil. Minta maaf nggak usah deh, kita kan satu desa, nggak perlu sampai berantem kayak gini. Tapi, berlutut itu wajib. Bagaimana menurutmu, Direktur Chen? Chen Fan, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik apa itu kelasnya orang besar, lalu lihat dirimu sendiri. Cuma disuruh minggirin makam leluhur keluarga Direktur Chen, ngasih jalan, kamu malah bawa kakakmu buat halang-halangi. Orang kayak kamu ini, buang air besar aja nggak kebagian yang hangat. Tunggu. Paman Zhou, barusan kamu bilang dia menghalangi perluasan makam leluhur keluarga saya? Iya, betul. Dia bawa peti mati kakaknya, taruh di sana. Terus bawa kakak iparnya, sama figuran yang dia sewa, pura-pura jadi kamu, datang buat ngacau, pemindahan makam. Terus lukain Xiao Wu. Iya, Direktur Chen. Lihat, dia mukulin saya sampai begini. Dasar anak kurang ajar. Beberapa tahun nggak ketemu, kelasmu naik ya, nggak cuma berani pura-pura jadi saya, berani juga halang-halangi perluasan makam leluhur keluarga saya. Sekarang, segera buang mayat sialan ini keluar dari sini, lalu pergi ke makam leluhur keluarga saya bersujud minta maaf. Chen Dahai, setelah sekian tahun berlalu, kukira kamu sudah jadi lebih baik, ternyata kamu masih sama aja, banyak bohongnya. Penipu ulung, pura-pura jadi saya, gali makam leluhur keluarga saya, luasin kuburan keluarga kamu. Kamu memang sangat berani. Dasar anak kecil. Cara bicaramu, lumayan mirip direktur sih. Ayo, orang, tangkap dia, bawa ke kantor polisi, akan kubuat kamu nggak bisa keluar seumur hidup. Siap, Direktur? Siapa yang berani? Zheng Xiulan. Kamu keterlaluan banget. Demi seorang gigolo, berani-beraninya mau melawan Direktur Chen. Kepala pabrik Huang. Barusan kamu bilang Chen Fan itu pacar gelapnya dia? Iya, Direktur Chen. Bukannya saya baru saja melaporkan ke Anda, Zheng Xiulan, sebagai manajer umum cabang Zheng Cheng dari grup Min'an, menyalahgunakan jabatan, dan memelihara gigolo ini. Kukira cuma gosip biasa yang kamu omongin? Tunggu, kamu, barusan kamu bilang dia siapa? Zheng Xiulan. Zheng Xiulan. Ada masalah apa? Zheng Xiulan, lihat kamu, membuat Direktur Chen kami marah sampai begini. Aku beritahu kamu, kamu suruh pacarmu berpura-pura jadi Direktur Chen di sini, lalu menyuap 3 direktur, berusaha menekan keluarga Zhou kami, ya? Tapi, kamu sama sekali tidak menyangka. Direktur Chen adalah orang kita sendiri. Hari ini, bersiaplah mati. Dasar bajingan, kamu siapa, sih? Berani-beraninya menghina Direktur Zheng? Direktur Chen, kenapa pukul saya? Harus dipukul. Aku pukul kamu. Memukulmu saja sudah ringan. Direktur Zheng, saya buta, tidak mengenal orang hebat. Saya telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya, orang kecil ini. Janganlah Anda membalas perbuatan saya. Orang yang harus kamu minta maaf bukan aku, tapi dia. Dia, Chen Fan. Untuk apa aku minta maaf sama dia? Dia kan bukan? Kamu adalah ketua dewan direksi grup Min'an. Direktur Chen. Saya salah, Direktur Chen. Saya tidak berani. Saya cuma penipu, mana berani berkata apa-apa di depanmu. Ketua Dewan Direksi Grup Min'an. Benar, kan, Direktur Chen? Direktur Chen, saya tidak tahu Anda adalah ketua Dewan Direksi Grup Min'an. Kalau tidak, meski Anda beri saya 100 nyali sekalipun, saya tidak akan berani menyinggung Anda. Tolong pertimbangkan kita berasal dari desa yang sama. Maafkan saya. Direktur Chen, bukankah kamu ketua dewan direksi grup Min'an? Kenapa kamu malah? Siapa bilang saya ketua Dewan Direksi Grup Min'an?
Saya itu ketua Dewan Direksi Grup Konstruksi Dahai. Chen Dahai. Dahai. Apa? Dahai Construction? Zhou Chuanshan, bangsat, ini bagaimana? Jelaskan padaku. Bukannya kamu yang telepon saya bilang konvoi mobil Direktur Chen segera tiba di pabrik baja, suruh saya sambut? Sekarang kamu malah menyalahkan saya, malu-malu. Dan kamu, Chen Dahai, bukan Direktur Chen? Kembali ke pabrik baja kami buat apa pura-pura? Saya kembali untuk bekerja sama dengan pabrik baja. Tidak boleh. Siapa tahu saya bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mendekati petinggi grup Min An. Bekerja sama lebih dalam. Semua gara-gara kalian tidak menjelaskan dengan jelas, sampai membuat saya menyinggung Direktur Chen yang asli. Chen Dahai, kamu bukan Direktur Chen. Ngapain pura-pura jadi Direktur Chen? Bawa mobil jelek dan bodyguard lagi. Aku beritahu kamu, keluarga Zhou tidak akan berakhir denganmu. Pergi sana. Lagi pula, kekayaan saya 1 miliar. Masa tidak boleh dipanggil direktur? Apalagi, saya cari konvoi mobil ke sini, bukannya juga untuk... Cukup? Ya, cukup. Hancur. Semuanya hancur. Chen Fan. Direktur Chen, saya ini buta. Tidak mengenali Anda. Tolong Anda maafkanlah orang kecil seperti saya. Ampuni. Zhou Chuanshan, kamu sampai sekarang masih belum tahu salahmu di mana. Masih berani minta aku mengampunimu? Kamu masih punya muka? Zhou Chuanshan. Ya. Anak durhaka. Kamu masih tidak cepat-cepat bersujud dan minta maaf pada Direktur Chen. Direktur Chen, semua ini salah saya. Saya yang semena-mena. Saya yang buta. Saya yang meremehkan orang. Ampuni saya kali ini saja. Saya pasti di depan kakak kita berpakaian duka dan berkabung, memberi hormat dan meminta maaf padanya. Direktur Chen. Berkabung untuk kakakku? Kamu pantas? Sudah kukatakan, aku akan menyerahkanmu ke pihak berwajib, mengaku bersalah, dan tunduk pada hukum, masuk penjara. Ayo, bawa dia pergi, periksa bukti kejahatannya, serahkan semuanya ke pihak berwajib. Proses sesuai hukum. Jangan. Ayah, selamatkan aku. Direktur Chen. Aku cuma punya satu anak laki-laki ini. Kumohon, pertimbangkan hubungan kita sebagai tetangga sekampung. Ampuni dia. Aku yang akan menggantikan hukumannya. Ternyata kamu juga punya hati. Kamu juga tahu sakit? Dia menghancurkan altar duka kakakku, membongkar rumah leluhurku, mempermalukan kakak iparku. Dan hari ini, saat kalian membongkar paksa makam leluhurku, menurutmu, hatiku tidak sakit? Direktur Chen, semua karena aku terlalu semena-mena. Semua karena aku terlalu kejam. Semua karena aku bukan manusia. Tapi, anak yang tidak terdidik adalah kesalahan ayahnya. Xiao Wu dia masih anak-anak. Anak-anak? Pernahkah kamu melihat anak-anak yang hampir 30 tahun? Tapi ada satu kalimat yang kamu ucapkan benar. Mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Dia bisa menjadi seperti sekarang ini semua adalah ulahmu. Dan lagi, kejahatanmu belum aku hitung habis. Dengan hak apa kau menggantikan hukumannya? Aku punya kesalahan apa? Kamu punya kesalahan apa? Kamu menyalahgunakan kekuasaan, mengandalkan kekuatan untuk menindas orang. Itu bukan kesalahan. Kamu bertindak semena-mena di kampung, menindas rakyat. Itu bukan kesalahan. Dan hari ini kalian menggali makam leluhurku. Itu bukan kesalahan. Tapi kamu sekarang bukannya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Zhou Chuanshan, dengar apa yang kamu ucapkan. Kalau aku bukan berstatus direktur, aku pasti sudah kalian tekan sampai mati. Kamu masih berani bilang tidak ada apa-apa? Ayo, bawa si jahat yang sudah kelewat batas ini, si tua yang menindas rakyat kecil ini. Bawa pergi, periksa bukti kejahatannya, bersama Zhou Wu. Serahkan ke Departemen Hukum. Siap, Ketua Direksi. Chen Fan Direktur Chen tidak. Kamu maafkan aku. Aku akan untuk seluruh keluargamu berpakaian berkabung. Huang Zhenxing, rapikan barang-barangmu pergi dari pabrik baja Minxing. Ketua direksi ini. Tidak. Sampai segitunya kan? Tidak sampai? Dasar bodoh tak berotak. Kamu masih bilang tidak sampai? Ketua direksi aku untuk pabrik baja ini sudah berusaha sepenuh hati bertahun-tahun. Tidak ada jasa, paling tidak ada jerih payah. Kali ini, aku cuma ingin membantu persiapan ziarah leluhur Anda. Tak disangka dibutakan oleh orang jahat, hingga akhirnya salah paham dengan orang sendiri. Diam, Huang Zhenxing. Kalau kamu tidak bilang kata-kata tadi, aku mungkin masih mempertimbangkan. Hanya menurunkan jabatan dan gajimu membiarkanmu tetap di pabrik baja. Coba kamu dengar apa yang kamu katakan padaku. Aku bilang apa? Kamu bilang apa? Kamu dengan Zhou Chuanshan sudah jadi seperti apa maksudmu?
Kamu demi urusan keluarga Direktur Chen, bisa menggali kuburan leluhur keluarga yang tak bersalah. Kamu masih merasa benar. Aku. Perbuatanmu ini apa bedanya dengan tipe orang seperti Zhou Chuanshan si jahat itu? Rapikan barang-barangmu, pergi, grup Min-Anku, butuh orang yang berjuang untuk negara yang membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan orang seperti kamu, yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan menindas rakyat. Pergi. Mendengar kebenaran di pagi hari, mati di malam hari pun tak apa. Aku Huang Zhengxing, hidup setengah umur hingga hari ini, baru aku mengerti apa itu kebijaksanaan besar. Hati yang lapang, ketua direksi Anda, jaga diri, baik-baik. Aku pergi. Huang Zhenxing itu orang berbakat. Sayang sekali. Salah jalan. Kamu antar kakak iparku ke rumah dulu, cari dokter untuk memeriksanya, lalu bawa beberapa orang ke sini, harus menguburkan kembali orang tuaku. Baik. Direktur Chen hari ini benar-benar salah paham. Kita harus lebih sering berinteraksi ke depannya. Lebih sering berinteraksi. Apa hakmu? Wah, lihat perkataanmu, aku memang tidak punya hak. Tapi kalau bicara status dan kedudukan, bukankah kita satu desa sedikit banyak, masih ada hubungan? Keluarga masih ada hubungan, bukankah itu sudah punya hak? Lagi pula soal kejadian hari ini aku salah, besok aku traktir makan, kita bes. Mino aku traktir, makan kita bes. Sudahlah. Walaupun hari ini kamu tidak melakukan kejahatan yang nyata, tapi tindakanmu menyalahgunakan kekuasaan dengan Zhou Chuanshan apa bedanya? Tenang saja, grup Min-An saya tidak akan bekerja sama dengan orang-orang sampah seperti kalian. Jangan pergi, aku akan untuk kakakmu, bukan, aku akan mengusung peti mati kakak kita. Pergi sana. Kamu tidak diterima di sini? Kira aku gampang diganggu, ya? Dikasih muka malah minta muka. Tunggu saja nasibmu. Kak, semoga tenang di sana. Aku akan jaga kakak ipar dengan baik. Penderitaan yang dialami orang tua kita hari ini akan kusampaikan saat ritual Qingming nanti, lalu baru akan kuhormati. Hari ini utamanya adalah untuk mengantarmu. Ketua Direksi. Wali Kota sudah mengundang Ketua Kamar Dagang Kota Zeng dan beberapa tokoh bisnis ternama untuk hadir. Nanti Wali Kota juga akan hadir langsung. Bukankah sudah kukatakan, ritual penghormatan leluhur adalah urusan keluarga saya. Jangan dibuat ribut. Kenapa malah membuat wali kota repot-repot seperti ini? Wali Kota sudah mengatur semuanya dan langsung memberitahu. Kami sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menolak. Baiklah kalau begitu, ubah saja ritual penghormatan leluhur keluarga Chen menjadi ritual penghormatan leluhur bersama, agar semua orang yang hadir bisa menghormati leluhur mereka masing-masing. Ini juga bisa dianggap sebagai cara grup Min-An kami menghormati semua leluhur umat manusia, berbagi kebahagiaan bersama. Kasih sayang Ketua Direksi yang begitu luas sungguh membuat kami kagum dan merasa malu. Sudah. Kata-kata pujian yang berlebihan tidak usah diucapkan. Lebih baik lakukan hal-hal nyata untuk kampung halaman dan untuk rakyat. Itu yang paling penting. Li Yun, kamu ambil alih pabrik baja Minsing dulu, sekaligus persiapkan ritual penghormatan leluhur bersama. Tempatnya diadakan di lapangan balai desa. Ingat ya, nanti yang hadir adalah orang-orang penting dan terpandang di kota Zeng. Pengamanan harus dipersiapkan dengan baik. Siap, Ketua Direksi. Zeng Xiulan, pemberitahuan dan pengaturan untuk orang-orang yang hadir kuserahkan padamu. Ingat, jangan sampai ada masalah lagi. Siap. Ketua Direksi. Ayah, sepertinya ada yang datang. Chen Dahai, Mau apa kamu ke sini, melihat kami, ayah dan anak, jadi bahan tertawaan? Xiao, mau keluar dari sini? Mau, Kak Dahai, apa kamu datang untuk menyelamatkan kami? Pasti dong. Berdasarkan apa kamu bisa menyelamatkan kami? Apa kamu bisa menandingi Chen Fan? Terus terang saja, perusahaan konstruksi Dahai saya sedang dalam situasi kritis. Saya kembali kali ini sebenarnya ingin berdiskusi kerjasama dengan grup Min-An. Tidak menyangka malah berakhir seperti ini. Sudahlah, yang sudah-sudah tidak usah dibahas lagi. Tapi Chen Fan itu terlalu keterlaluan, aku tidak terima. Tidak terima. Terus mau bagaimana? Masa iya? Kamu punya cara untuk melawannya? Ada. Paman Zhou, kali ini asalkan kamu mau bantu saya,
perusahaan saya bisa bangkit kembali, bahkan mungkin saya bisa sekalian mengambil alih cabang kota Zeng dari grup Min An sekaligus. Nanti saat saya sudah menguasai segalanya, kalian berdua, ayah dan anak, tetap bisa menjadi penguasa lokal. Kak Dahai, bagaimana caranya? Cepat katakan. Kamu berani melakukan ini? Kenapa? Kamu tidak berani? Paman Zhou. Kamu harus tahu. Sekarang kita sudah tidak punya jalan mundur. Pikirkan baik-baik. Kesempatan hanya ada satu kali. Ayah, Aku, lakukan. Kepala desa. ikat taplak mejanya seperti ini. Oke, tidak masalah. Kepala desa. Chen Fan, kamu beli. Untuk upacara leluhur 100 keluarga ini. Beli barang sebanyak ini. Jangan-jangan kita nggak dibolehin masuk. Gimana dong? Ini, Direktur Chen, mengadakan upacara leluhur 100 keluarga ini. Katanya yang diundang. Semuanya orang-orang penting. Kita ini orang kecil. Kakak ipar. Kamu lupa? Akulah Direktur Chen itu. Kalau kita saja nggak bisa pergi, lalu siapa lagi yang bisa? Kamu kok tiba-tiba? Oh ya? Aku lupa. Waktu itu kamu pingsan karena nangis. Tapi kamu nggak lihat tuh. Aku menghukum Zhou Chuanshan dan yang lain, sampai-sampai mereka nggak berani buang angin sekalipun. Kamu masih bohongin kakak ipar. Yang di depan, kamu ngapain sih? Lambat banget sih, nggak lihat mobilku mau lewat, cepat minggir. Maaf ya, jalannya terlalu sempit, mobilmu nggak bakal bisa lewat. Lagi pula, kemarin malam habis hujan, permukaan jalannya lembek. Mobilmu kalau lewat sini, pasti bakal nyangkut. Dia bilang mobilku nggak bisa. Aku bilang, kampungan, gak pernah lihat dunia. Yung Master Li kami, dia adalah dari Min An Group, wakil direktur cabang, putra dari Li Jianghe. Mobil yang kami kendarai ini adalah mobil mewah penggerak 4 roda. Jalan apa sih yang gak pernah dilalui? Walaupun 8 roda sekalipun, tetap nggak bakal bisa lewat. Kamu ini kampungan, ngomong apaan sih? Suruh minggir, ya minggir. Kalau sampai aku telat ikut upacara leluhur 100 keluarga Direktur Chen, kulitmu kupretin. Chen Fan, jangan cari masalah. Minggirlah. Baiklah. Kampungan, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Lihat mobilku ini. Bisa lewat atau enggak? Ada apa ini? Lihat, nyangkut kan? Sudah kubilang kamu nggak bisa lewat, tetap nggak percaya? Kamu tunggu. Ada apa? Kemari, dorong mobilku. Ini semua akan jadi milikmu. Kenapa? Kurang banyak? Aku di sini. Masih punya setumpuk lagi. Uang sebanyak ini, seumur hidupmu belum pernah lihat uang sebanyak ini, kan? Ayo, dorong mobil kami. Kamu si kampungan, berani-beraninya menabrakku. Tunggu, aku akan menghajarmu. Sudah, jangan bicara lagi. Ayo pergi. Kalau terlambat, kita tidak bisa ketemu Bapak Chen. Ini, bukan, kita lari ke sana. Gimana? Kamu yang dorong mobil. Ambil. Semua salah si kampungan ini. Kalau bukan karena mereka menghalangi jalan, mana mungkin kita pakai ini. Tunggu aku. Pakai taplak meja itu, lalu tekan dengan nampan. Begitu, kan, anginnya besar, bisa terbang. Ini, meja ini, ya, meja ini. Sama ini juga. Kenapa baru datang, dan keadaanmu berantakan begini? Jangan ditanya, Kak Xie. Tadi waktu kami datang, ketemu orang kampungan di jalan. Mereka menghalangi jalan kami. Jadi kami berdua jalan kaki ke sini. Iya, Siapa? Beraninya besar sekali. Di wilayah kota Zeng ini, masih berani menghalangi jalanmu? Tidak tahu. Nggak tahu. kayaknya cuma 2 orang penduduk desa. Ini, Kak Li, bukankah itu 2 orang kampungan tadi? Beraninya besar sekali kau.
Masalah tadi, aku belum menghitung denganmu. Sekarang baru sebentar, dia sudah bisa sampai ke ritual sembahyang leluhur keluarga Chen. Kalian berdua bagaimana bisa menyusup masuk? Ritual sembahyang leluhur keluarga Chen bukan tempat untuk orang seperti kalian berdua bisa masuk. Menyusup masuk? Kami masuk dengan terang-terangan? Terang-terangan, kamu tahu siapa ini? Ini adalah putra dari wali kota Zeng, Wang Shaoqing, Kak Wang. Dan yang ini adalah putra dari ketua kamar dagang kota Zeng, Xie Bin, Kak Xie. Orang dengan status seperti kami datang ke sini saja perlu undangan. Nah, kamu punya undangan? Dengan apa kamu bisa masuk? Ritual sembahyang leluhur ini justru aku yang selenggarakan. Masa aku masih perlu undangan? Dia bilang dia yang selenggarakan. Maksudmu, kamu adalah direktur utama grup Min An? Ada masalah apa? Chen Fan, jangan bicara lagi. Semuanya lihat kan? Mereka berdua sendiri sudah tidak tenang. Menurutku, mereka berdua itu karena tadi kami memaki mereka beberapa kata, jadi menyimpan dendam. Mengikuti kami dari belakang, menyusup masuk diam-diam. Mau di sini? Membuat onar apa? Terus? Lalu menyalahkan kakak Li saya? Betul. Semakin orang kampungan seperti ini, semakin jahat hatinya. Pendendam, ketemu hal seperti ini itu wajar. Kepala desa. Kepala desa. Buang orang ini keluar untuk saya. Rapikan, rapikan, rapikan. Walaupun kamu panggil dia ke sini, berani dia sentuh saya? Saya sibuk sekali ini. Siapa yang kasih kamu nyali sebesar ini, berani datang ke upacara sembahyang leluhur keluarga Bai untuk membuat onar? Saya lihat hari ini banyak orang, jadi beli sayur lebih banyak dari kakak ipar saya. Khusus antar ke sini. Ya, kepala desa, kami juga berniat baik. Sungguh tidak sengaja. Bukan bermaksud. Kamu kira Direktur Chen suka sama daun sayur busuk kalian berdua? Kalian berdua cepat pergi, jangan bikin onar di sini. Kepala desa, kamu tidak tahu siapa saya? Kamu siapa? Bukannya kamu itu yang mengaku aku sebagai Chen Dahai? Direktur Chen itu? Jangan kira Direktur Chen berhati lapang dan tidak mempermasalahkan. Dia masih kasih kamu rumah leluhur. Kamu masih mengaku aku sebagai dia. Bahkan berani datang ke upacara sembahyang leluhur keluarga Bai untuk membuat onar. Anjing kampung ini berani sekali ya. Dulu sudah pernah mengaku aku sebagai Direktur Chen. Saya mengaku aku sebagai dia, justru dia yang mengaku aku sebagai saya. Jangan bicara lagi, Chen Fan. Sekarang seluruh desa sudah tahu. Kamu mengaku aku sebagai ketua direksi grup Min An, Chen Dahai. Chen Dahai malah datang. Dia juga tidak menyalahkan kita. Bahkan bantu urusan keluarga kita. Menghukum ayah dan anak keluarga Zhou. Apa? Kakak ipar, kapan Chen Dahai pernah bantu keluarga kita? Ayah dan anak keluarga Zhou kan saya yang menghukum. Kenapa sekarang kabur angin jadi saya yang mengaku aku sebagai Chen Dahai? Sebenarnya justru sebaliknya. Chen Dahai disangka sebagai saya. Chen Fan, Dahai sudah bantu kamu berapa banyak? Kamu tidak hanya tidak menyesal, masih mengaku aku sebagai dia. Kamu kira desa kita tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Ngomong apa lagi sama dia? Buang dia? Tuan Xie, anjing kampung seperti ini harus patahin kakinya dulu. Siapa suruh berani mengaku aku sebagai ketua direksi kita? Betul. Ayah saya suruh saya datang dulu untuk jaga tempat buat Direktur Chen di pesta sembahyang leluhur keluarga Bai ini. Kalau ada yang bikin onar, pasti patahin kedua kakinya. Kalau ada masalah, dia yang tanggung. Pas banget datang. Ayo, patahin kaki orang ini lalu buang dia keluar untuk saya. Saya lihat siapa yang berani. Kalian ini orang-orang buta, jangan bilang kalian, walaupun Chen Dahai sendiri yang datang. Tanya dia, berani dia sentuh saya? Dasar kamu. Direktur Chen datang. Dahai. Direktur Chen, selamat datang. Halo, Direktur Chen. Mereka ini adalah... Direktur Chen, yang ini adalah putra ketua asosiasi dagang. Yang ini adalah putra wakil direktur cabang grup Min An kita. Direktur Chen. Gadis ini adalah... Direktur Chen, ini pacar saya. Betul, pacarnya. Direktur Chen. Halo, Direktur Chen. Direktur Chen, kedatangan Anda datang tepat pada waktunya. Barusan ada seseorang yang mengaku aku sebagai Anda. Kami baru saja mau mematahkan kedua kakinya dan membuangnya keluar. Apa yang terjadi? Ada orang yang berani mengaku aku sebagai aku? Siapa yang berani sekali ini? Chen Dahai.
Chen Fan, Direktur Chen sudah datang, kau masih berani lancang seperti ini? Benar-benar tidak tahu mati. Dian, benar-benar, Chen Fan, cepat berlutut, bersujud minta maaf pada Direktur Chen. Orang yang seharusnya berlutut bersujud minta maaf adalah kalian, kan? Selagi masih ada kesempatan, aku menasihati kalian untuk cepat-cepat berlutut minta maaf. bangsat, sudah di ujung maut masih berani lancang, kalian berdua diam saja ngapain? Tangkap dia. Ken Dahai, apakah kau berniat membiarkan kesalahpahaman kemarin terus berlanjut? Kau mau apa? Mana mungkin aku membiarkan semua orang terus salah paham padamu? Aku pasti akan menjelaskannya dengan jelas. Pada semua orang. Pasang telinga kalian baik-baik dan dengarkan jelas. Apakah aku ini benar-benar dari Min An? Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Bajingan, berani sekali kamu. Berani-beraninya menyamar sebagai saya, sang direktur utama. Chen Dahai, kamu gila. Kayaknya yang gila itu kamu. Memang pukulan untukmu. Terlalu ringan. Kemarin kamu menyamar sebagai aku lihat kamu sudah terpojok oleh keluarga Zhou, ayah dan anaknya, jadi aku mengampunimu. Tapi kamu malah tidak tahu terima kasih, masih berani datang ke sini, ke upacara penghormatan leluhur keluarga-keluarga, untuk menyamar sebagai aku lagi. Betul, bunuh aku. Kamu pikir kamu pantas? Li Wencai, Xie Bin, telepon ayah kalian, tanyakan baik-baik, kalau tidak, aku jamin, nanti yang kakinya patah bukan aku, tapi kalian. Dasar kampungan, kamu pura-pura jadi Direktur Chen, sampai ketagihan, ya? Direktur Chen sedang berdiri di depanmu, masih saja berlagak di sini, dengan gaya Direktur Chen, otaknya pasti sudah ditelanjur keledai. Menurutku dia memang idiot dari sananya. Di hadapan Direktur Chen, sedang memainkan komedi tolol. Sudah. Ngomong panjang lebar apa lagi? Cepat usir dia keluar, agar tidak membuat Direktur Chen dan leluhurnya tidak senang. Ya, Tuan Muda. Direktur Chen. Direktur Chen, aku mohon padamu. Maafkan Chen Fan, ya. Dia benar-benar tidak bermaksud menyamar sebagai Anda. Kami hanya ingin untuk upacara penghormatan leluhur keluarga-keluarga memberikan sedikit kontribusi saja. Kalian bertiga dengarkan baik-baik. Melihat wajah ayah kalian, aku mau menasihati kalian, bahkan jika aku adalah Direktur Chen palsu, kalian sama sekali tidak berhak menghukum secara sewenang-wenang. Sekarang pikirkan matang-matang. Jangan cari masalah untuk ayah kalian. Dasar kampungan yang tidak tahu mati, di hadapan Direktur Chen, kamu masih berani mengancam kami? Aku kasih muka ya. Sekarang juga akan aku tendang patah kakimu. Aku lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Bajingan, berani-beraninya melawan Direktur Chen, kalian cari mati. Direktur Li, tidak ada yang mengganggu Direktur Chen. Justru Direktur Chen yang sedang menghukum Chen Fan, si kurang ajar itu. Dasar buta, aku menyuruhmu mengatur urusan sembahyang leluhur. Beginilah caramu mengaturnya. Siapa Direktur Chen saja tidak tahu? Li, Direktur Li, maksud Anda, Chen Fan adalah Direktur Chen? Sudah tentu. Lepaskan Direktur Utama sekarang juga. Kepala desa, wanita ini siapa? Ini maksudnya apa? Kurang ajar. Direktur Li adalah sekretaris pribadi Direktur Chen. Kemarin, saat Direktur Chen memecat Zhou Chuanshan dan yang lainnya, beliau menunjuk Direktur Li sebagai Direktur Pelaksana Pabrik Baja. Sekretaris, Direktur Pelaksana, dan 6. Kalau begitu, maksudnya tadi. Berarti Chen Fan adalah... Tidak mungkin. Orang ini, mana mungkin dia Direktur Utama. Betul? Kalau kamu mau mati, jangan libatkan kami. Direktur Chen, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi beberapa orang sebentar lagi akan kena masalah. Li Yun. Kamu ini berani sekali. Aku sudah memecatmu. Masih berani mengaku sebagai direktur, dan buat keributan di sini? Kamu pikir, aku tidak bisa menghukummu? Ini maksudnya apa sih? Siapa sebenarnya Direktur Chen? Kamu mau apa? Apa? Tentu saja aku dong. Anak muda ini adalah gigolo yang dipelihara oleh manajer cabang kita, Zheng Xiulan. Dan wanita ini juga orangnya Zheng Xiulan. Setelah aku menyingkirkan Huang Zhengxing dan Zhou Chuanshan, Zheng Xiulan diam-diam menempatkan wanita ini untuk mengambil alih posisi direktur. Setelah aku tahu, langsung aku pecat Zheng Xiulan dan wanita ini. Tak disangka, kamu masih belum menyerah, menyamar sebagai direktur pabrik baja dan buat keributan di sini. Apa? Kamu? Maksud Anda, dia juga direktur palsu? Menurutmu? Kalau begitu dia. Kalau begitu mereka. Berani sekali mereka. Mereka mau apa sebenarnya? Hari ini adalah upacara sembahyang leluhur keluarga Zheng. Semua pengusaha besar di kota Zheng hadir di sini, mereka cuma mau menjatuhkan nama baikku saja.
untuk mencari jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Sayang sekali, kalian akan segera tahu. Dan berberkat, apa artinya? Semut menggoyang pohon, tidak tahu diri. Chen Dahai, kemampuan bicaramu memang bagus. Sayangnya, salah tempat. Hari ini, kau pasti akan tahu apa artinya mengulur benang untuk membelit diri sendiri, menuai akibat buruk. Bagus. Kamu, si anjing kampung, sudah di ujung tanduk, berani masih menghina ketua direksi kami. Aku hajar kau sampai mati. Sayang, kamu baik-baik saja sayang? Kamu berani memukulku? Di depan ketua direksi kami. Kau berani memukulku? Sudah kupukul, mau apa lagi? Memangnya perlu alasan khusus? Dengar baik-baik. Hari ini, buka lebar-lebar matamu itu. Lihat baik-baik siapa yang harus kau sembah nanti. Kalau sampai salah sembah, tidak akan ada yang berani mengurus jenazahmu. Mengurus jenazahku? Di seluruh kota Zeng, siapa yang berani sentuh Li Wenchai? Kecuali Tuan Xie. Ketua direksi, aku mohon. Serahkan si anjing kampung ini pada saya untuk ditangani. Saya pasti akan membuat Anda puas. Bukan masalah. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Ya, ketua direksi. Kamu, si anjing kampung, aku akan membuatmu tidak bisa turun dari tempat tidur seumur hidup. Kurang ajar. Orang-orang, tangkap dia. Kau pikir ini wilayah kekuasaanmu sendiri, orang-orang? Hentikan. Ayah, Ayah, kenapa baru datang? Ini Wakil Presiden Direktur Li dari grup, dan Ketua Xie dari Asosiasi Dagang. Chen Fan, tadi sudah kusuruh kau minta maaf pada Direktur Chen kami. Kau tidak mau? Nah, sekarang sudah begini. Para tokoh penting sudah datang semua. Direktur Chen kami pasti tidak akan mau memaafkanmu lagi. Lalu, muka Direktur Chen kami akan ditaruh di mana? Maafkan saya. Dia belum pantas untuk itu. Chen Fan, sudah sampai saat seperti ini, kau masih bicara sombong. Kita minta tolong baik-baik pada kepala desa. Suruh dia bantu kita bicara baik-baik. Agar kita dimaafkan. Kalau tidak, Kakak, jangan takut. Sebenarnya, apa yang kau katakan itu benar. Kamu tahu tentang si Chen. Kamu benar-benar tidak membohongiku. aku pasti tidak akan membohongimu, Bu. Kalau tidak, aku hari ini malah membawamu ke tempat yang berbahaya. Mana mungkin aku melakukan itu? Lagi pula, dengan sifat Chen Dahai yang begitu sewenang-wenang, coba kamu pikir, mungkinkah dia mau mengirimkan rumah leluhur dan lahan makam untuk kita? Kalian berdua, sudahlah, jangan berbisik-bisik lagi. Sekarang kalian sudah tidak bisa lagi meminta aku membelakang kalian. Sudah terlambat. Siapa suruh kalian tadi tidak tahu diri? Direktur Chen, kami tidak terlambat, kan? tidak terlambat. Kalau kamu datang lebih lambat sedikit, aku sebagai direktur utama ini sudah pasti dipukuli mati oleh mereka. Apa? Direktur Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Di kota Zhengcheng ini, masih ada orang yang berani memukul Anda? Ya siapa lagi kalau bukan Zheng Xiulan, wanita pengkhianat itu, diajak orang yang dibawanya, si gigolo itu. Geng, Apa? Direktur Chen, dia itu orang yang Anda katakan meniru Anda. Si Chen Fan yang sok jagoan itu, si penipu itu. Berani-beraninya dia membawa orang memukul Anda? itu kamu tanya saja pada manajer umum yang baikmu, Li Jianghe. Dia adalah karyawan di bawahmu, berani-beraninya dia bersekongkol dengan si gigolo untuk memukulku. Kamu ini ngapain sih? Direktur Chen, maaf. Ini semua kesalahanku. Serahkan saja urusan ini padaku. Aku pasti memberikan jawaban yang memuaskan untuk Anda. Li Jianghe, jangan-jangan kamu sama seperti anakmu itu, salah menyembah. Dasar kurang ajar. Sudah diambang kematian, masih saja bersikap sok di sini. Kamu meniru Direktur Chen kami. Sekarang, berani-beraninya kamu mengacaukan upacara sembahyang 100 keluarga yang diadakan Direktur Chen kami. Sebentar lagi, aku akan membuatmu mati dengan sangat menyedihkan. Li Jianghe, sekarang aku kasih kamu satu kesempatan. Pikirkan baik-baik. Tanyakan. Lihat, siapa sebenarnya Direktur Utama Min An? Kalau kamu melewatkannya, kamu bisa langsung beres-beres barangmu dan pergi dari Min An. Karena Min An Grupku tidak akan menyimpan seorang yang tidak bisa membedakan orang, hanya bisa menyombongkan kekuasaan, si bodoh yang tidak berguna. Dasar anjing.
Meniru direktur utama kami? Terus-terusan saja. Aku, Li Jianghe, manajer umum kantor cabang Zhengcheng Min'an Group yang sedang menjabat, perintahkan semua personel Departemen Keamanan Pabrik Baja Minxing segera minggat dari sini. Ini bukan Min'an Group. Ini cap direktur utama, nih. Ayah, kapan ayah dipromosikan dari wakil direktur cabang? Tepatnya pagi ini, Direktur Chen sendiri yang mencariku. Lalu menyerahkan cap direktur utama ini ke tanganku. Sedangkan Zheng Xiulan yang menyalahgunakan wewenang dan berkhianat itu, sudah dipecat oleh Direktur Chen. Bagus sekali. Ayah, kalau begitu kedudukan keluarga Li kita di Zhengcheng pasti akan semakin tinggi. Selamat, Direktur Li. Sungguh kabar gembira. Jangan buru-buru mengucapkan selamat dulu. Sebentar lagi, Min'an Group kami masih punya hadiah besar untukmu. Masih ada hadiah apa lagi? Ini jangan buru-buru. Kalian tidak segera pergi dari sini. Pergi. Kembali. Semuanya kembali. Chen Dahai, langkahmu ini benar-benar cerdik, sungguh cerdik. Kamu berani mencuri cap direktur utama cabang Min'an milikku untuk diberikan ke orang lain untuk mengukuhkan identitasmu sebagai ketua dewan. Harus kuakui, kamu punya keberanian dan tekad seperti itu, aku benar-benar meremehkannya. Chen Fan. Kamu tidak perlu berbelit-belit dan terus memalsukan identitasku. Siapa di sini bukan orang penting di Zhengcheng? Kamu pikir tipuan kecilmu ini bisa menipu semua yang hadir di sini? Direktur Chen, Anda benar-benar peduli pada warga kampung halaman. Kalau orang dari kampung halamanku berani memalsukan identitasku, membawa orang merusak acaraku, berani melawanku, aku pasti akan mengubahnya jadi mayat. Tidak akan seperti Anda, masih berdebat dengannya di sini, memberinya muka. Direktur Chen, Anda jangan terlalu lemah hati. Orang rendahan seperti mereka selain makin menjadi-jadi, tidak punya kemampuan lain. Ayo, orang. Seret mereka keluar. Hukum. Li Jianghe. Kesempatan. Habis. Chen Fan, tampaknya kamu masih belum menyerah. Kalau begitu, akan kuperlihatkan padamu apa yang disebut keputusasaan. Jiang He, kamu benar tadi, kita tidak boleh terlalu lemah hati. Kalau tidak, beberapa orang akan makin lancang, membuang mereka untuk dimakan anjing. Terlalu murah bagi mereka, tinggalkan saja mereka di sini, tunggu sampai upacara leluhur dimulai, suruh mereka bersujud pada leluhur, meminta maaf, lalu, baru buang mereka keluar untuk dimakan anjing. Pandangan yang brilian, Direktur Chen. Direktur Chen, nah, itu baru benar. Orang-orang rendahan ini selalu iri pada yang miskin, dengki pada yang kaya. Kalau tidak diberi pelajaran, mereka tidak akan kapok. Ketua Xie, lupakan dulu omongan itu. Sebelum upacara penghormatan leluhur dimulai, saya akan memberikan hadiah besar yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ini apa? Ini adalah kontrak kerjasama dengan kantor pusat grup Min'an. Bahkan mencakup semua kerjasama dari berbagai macam industri. Dan Min'an akan membiayai penuh, masih mau memberikan diskon ke aliansi dagang Zhengcheng sebesar 50%. Jangka waktunya 30 tahun. Ya ampun, Direktur Chen, ini terlalu berharga. Ya, ini. Ketua Xie, apa yang Anda bicarakan? Saya hanya ingin memberikan kontribusi kecil bagi warga kampung halaman. Direktur Chen, ini bukan kontribusi kecil. Ini jelas-jelas memberikan uang cuma-cuma. Semua industri ini jika dijumlahkan, paling tidak bernilai puluhan miliar. Ketua Xie, hadiah ini cukup besar, kan? Besar. Sampai saya tidak percaya. Direktur Chen tahu Anda tidak akan percaya. Jadi, saya disuruh bawa stempel. Nah, stempel manajer umum perusahaan cabang. Sekarang, Anda tidak perlu khawatir lagi. Soal stempel kantor pusat, nanti setelah Direktur Chen pulang, baru akan dicap untuk Anda. Tenang, saya pasti tenang. Saya akan tanda tangan. Sekarang. Xie Guangkun, kalau kamu masih punya otak, buang kontrak ini, kalau tidak, kamu akan menjadi penjahat bagi seluruh Zhengcheng. Bangsat, ini menyangkut perekonomian Zhengcheng 30 tahun ke depan. Ini urusan besar. Apakah orang sepertimu berhak ikut campur? Jangan lupa, kamu adalah ketua kamar dagang seluruh Zhengcheng. Keputusanmu berpengaruh pada seluruh Zhengcheng. Perkembangan industrinya, bahkan menyangkut nyawa dan harta semua pedagang. Kamu begitu saja dengan mudahnya menandatanganinya untukku? Kalau masih berani bicara sembarangan, mulutmu akan kujahit. Siapa Direktur Chen?
Dia adalah pengusaha besar bernilai puluhan miliar. Lebih dari itu, dia peduli pada kampung halaman, seorang pedagang terpelajar yang berbudi luhur. Masa dia mau menipuku? Masa dia mau mencelakakan warga kampung halaman? Kalau dia benar-benar Direktur Chen, maka tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau dia palsu? Bangsat, kurasa kamu sudah tidak sabar untuk mati. Nah, ikat semua orang ini untukku. Aku akan membuat mereka mati berlutut di depan altar. Baik, Pak. Bagaimana? Sekarang sudah merasakan keputusasaan? Yang seharusnya merasa putus asa adalah kamu. Chen Fan, kamu pikir sikapmu yang masa bodoh seperti ini bisa membuatku takut? Tapi, sikapmu seperti ini sangat membuatku kesal. Buang mereka ke atas, mulai upacara leluhur. Direktur Chen, bukankah kita harus menunggu wali kota datang dulu baru mulai? Kamu bilang wali kota? Wali kota juga akan datang? Ya, wali kota sudah tiba. Chen Dahai, sudah kukatakan, kamu akan putus asa. Direktur Chen, aku tidak terlambat, kan? Direktur Chen, siapa yang berani? Aku tanya kalian, ini siapa yang berani? Aku tanya. Wali kota, Anda tidak perlu marah seperti ini. Chen Fan ini dia mengaku sebagai Direktur Chen kita, mengacaukan upacara leluhur ratusan keluarga. Kami sudah. Ulangi sekali lagi. Dia mengaku sebagai siapa? Dia mengaku sebagai Direktur Utama Grup Min An kami. Kenapa kamu memukulku? Memukulmu? Aku pukul kamu karena mata buta. Direktur Utama grupmu sendiri kamu saja tidak kenal, malah bilang dia penipu. Bahkan mengikatnya. Kurasa otakmu dimakan anjing? Chen Fan ternyata adalah Direktur Utama kita. Ini tidak mungkin wali kota. Dia berpakaian compang-camping, seperti orang kampungan. Bagaimana mungkin dia adalah yang terkenal Direktur Utama Grup Min An? Kalian masih bengong apa? Cepat lepaskan ikatan Direktur Chen. Chen. Direktur Chen, aku salah. Semua karena aku buta, tidak mengenali Anda, hingga membuat Anda mengalami perlakuan tidak adil. Tapi, adalah dia. Dia yang membawa stempel manajer umum untuk mencariku. Maksudmu, siapapun orangnya, asalkan dia membawa stempel perusahaan. Tidak peduli orang ini asli atau palsu. Tidak peduli stempel ini asli atau palsu. Asalkan dia mengaku aku sebagai diriku, kamu bisa langsung tunduk patuh dan mengkhianati kepentingan perusahaan, begitu? Direktur Chen, Aku sudah memberimu kesempatan, kamu sendiri yang tidak menghargainya. Rapikan barangmu dan pergi. Direktur Chen. Semuanya hancur. Chen Fan, rupanya kamu sudah tahu wali kota akan datang, makanya kamu begitu berani. Chen Dahai, sebelum datang ke sini, tidak tanya dulu dengan jelas? Upacara leluhur ratusan keluarga ini bagaimana bisa terlaksana? Itu adalah wali kota yang mengatur langsung. Menurutmu, apakah dia akan datang? Bahkan jika wali kota datang, apa gunanya membuktikan identitasmu? Cabang kota Zeng ada di tanganku. Seluruh urat nadi ekonomi kota Zeng juga ada di tanganku. Hanya dengan asetmu yang puluhan miliar itu, bagaimana bisa melawan kekayaan kota metropolis ini? Apa? Ekonomi kota Zeng kita, bagaimana bisa ada di tangannya? Dia mencuri segel perusahaan cabangku, memalsukan identitasku, menipu Xie Guangkun untuk menandatangani kontrak. Yang dijual adalah semua kerjasama dari berbagai sektor di kota Zeng, 30 tahun. Selesai. Ekonomi kota Zeng selesai. Bajingan. Ini semua ulahmu. Chen Dahai, aku akan membunuhmu. Berani-beraninya kau menipuku. Aku akan membunuhmu. Bunuh seluruh keluargamu. Chen Dahai, aku akan jadi hantu pun tidak akan melepaskanmu. Tidak akan melepaskanku? Cuma kamu punya kemampuan untuk itu? Chen Dahai. Direktur Chen, lihatlah, kamu adalah orang kampung halaman ini. Kasihanilah, berilah ekonomi kota Zeng jalan keluar. Tenang saja, Tuan Wali Kota Zeng, aku pasti akan memberi jalan keluar untuk kota Zeng, karena aku masih harus menghisap darahnya, menyedot sumsumnya, untuk menyuburkan industriku. Dasar binatang. Direktur Chen, Anda adalah taipan bisnis. Cobalah pikirkan caranya. Selamatkanlah ekonomi kota Zeng kita. Dia. Direktur Chen yang asli menjadi Direktur Chen palsu,
Direktur Chen palsu menjadi Direktur Chen yang asli. Kemampuan apa yang dia punya? Chen Fan, bagaimana? Menyerah? Suruh kamu meremehkanku? Aku akan menguliti kulitmu, mencabut urat. Biar kau melawanku. Chen Dahai, kau yakin sekali? Kau pasti menang? Apa? Kamu sudah punya cara? Tenang saja, Tuan Wali Kota. Kalau sampai tak bisa mengatasi cara-cara seperti ini, bagaimana aku bisa mengelola Min An Group yang sebesar ini? Jangan sok jago di sini. Permainan sudah berakhir, bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Oh ya, Zheng Xiulan. Kamu pikir kamu siapa? Hanya dengan dirimu, mau menyelamatkan mereka, tidak tahu diri. aku memang tidak punya kemampuan ini. Tapi benda yang ada di tanganku, Ketua Direksi. Kembali ke pemiliknya. Benda apa? Tentu saja segelnya manajer umum cabang. Segel manajer umum. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, jelas-jelas aku sudah mencurinya dari sisimu. Bagaimana bisa masih ada di pihakmu? Chen Dahai, kamu pikir rencanamu benar-benar sempurna? Saat kamu memasuki kamar ayah dan anak Zhou Chuanshan, kami sudah tahu. Apa? Kalian sudah tahu semuanya? Kalau begitu, kenapa kalian menunggu sampai sekarang? Hanya untuk menjebakku masuk perangkap, untuk melenyapkanku sepenuhnya. Chen Fan, kamu benar-benar licik dan kejam. Chen Dahai, sampai sekarang kamu masih mau membalikan fakta? Direktur Chen, kami hanya khawatir kamu masih punya cadangan. Jadi, kami menyesuaikan diri dengan rencanamu, perlahan-lahan memancingmu keluar, agar bisa menangkap semuanya sekaligus, mencabut sampai ke akarnya. Kamu pikir semua orang sepertimu, hanya bisa mengandalkan intrik dan tipu muslihat? Intrik? Aku pakai intrik? Masa sih Chen Fan itu tidak pakai intrik juga? Bangsat, semoga kamu mati mengenaskan. Pengawal. Bawa dia ke penjara, tunggu keputusan lebih lanjut. Chen Fan, kamu tunggu saja, akan kubunuh kau. Direktur Chen, kalau bukan karena Anda hari ini Zheng Cheng sudah hancur, atas nama Zheng Cheng, dan 12 juta warganya, atas nama Zheng Cheng, saya berterima kasih pada Anda. Terima kasih banyak. Wali Kota terlalu sungkan. Bisa melakukan hal nyata untuk warga, juga adalah keberuntungan saya. Kalau bicara terima kasih, saya juga harus berterima kasih pada Zheng Cheng. Berterima kasih pada tanah dan udara Zheng Cheng, yang membesarkan anak-anak yang baik hati. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya, seorang yatim piatu dulu, bisa menjadi anak desa Xiaoliang? Bagaimana mungkin bertemu kakak yang membesarkanku? Bagaimana mungkin bertemu kakak ipar yang memperlakukan aku seperti adik kandungnya? Bagus, bagus, bagus. Direktur Chen sungguh penuh kasih. Benar-benar pantas disebut. Sang pedagang terpelajar nomor 1 di dunia. Saya akan melaporkan ke negara, menjadikan Direktur Chen sebagai teladan, agar semua pedagang di dunia belajar dari Anda. Direktur, Wali Kota, waktu yang baik sudah tiba. Mari kita mulai upacara penghormatan leluhur. Baik, penghormatan leluhur. Mulai penghormatan leluhur. Pohon ingin tenang, tapi angin tak berhenti. Anak ingin berbakti, tapi orang tua tak menunggu. Yang berlalu tak bisa dikejar, adalah waktu. Yang pergi tak bisa dilihat lagi, adalah keluarga. Semoga semua hadirin ingat, berbakti di depan orang tua, membahagiakan mereka di sampingmu, berpegang pada kebenaran dengan tulus, janganlah timbul keserakahan dan kejahatan.